Ya, selamat malam teman-teman. Hari ini undangan bersama yang mengundang saya dan Ibu Sinta. Kita bikin webinar mengenai kebahagiaan pernikahan. Ya, kebahagiaan pernikahan, bahagia bersama pasangan adalah obat segala obat gitu ya. Itu yang bikin kalimat Bu Sinta tuh. Tapi itu oke banget gitu ya. Dan gue banget, saya banget gitu ya. Saya pernah ceritakan dan saya ulang-ulangi terus memang mengenai artikel atau jurnal yang namanya honeymoon effect ya, di mana dilaporkan bahwa orang pacaran hingga bulan madu itu sehat-sehat ya. Tapi setelah menikah itu malah pada penyakitan gitu ya. Nah, ya harusnya nggak begitu gitu ya. Ya, saya pun sempat juga, saya menikah tahun 90 dalam kondisi tentunya berdua sehat walafiat gitu ya. Tapi sempat juga ya diabetes, gulanya tinggi, sempat saraf kejepit. Tapi ya singkatnya semuanya terkendali dan kalau sekarang ini makin lama makin sehat. Di tahun 2009 waktu saat gulanya tinggi-tingginya itu umur 46, gulanya 500-an, itu usia biologis di usia 46 ya usia biologisnya 46 ya. Hari ini saya ngetes 35, berarti naik 3 poin karena tahun lalu 32 ya. Tapi sejak 46 itu usia biologisnya turun terus sampai ke 32 itu 2 tahun lalu ya tahun lalu sampai terus mulai naik lagi karena seiring dengan saya mau naikkan berat badan tapi memang susah naikkan berat badan dari otot ya. Ketika yang naik visceral fat dari 10% ke 12%, usia biologisnya juga naik gitu ya. Jadi naik 35. Nah, tapi kalau secara keseluruhan, maka kami berdua suami istri itu makin sehat, ya. Istri saya itu nggak pakai pewarna rambut, ya. Jadi ya hitam, ya ada uban sih dicabuti, tapi dicabuti nggak habis. Kalau uban banyak kan dicabut ya gundul. Saya 61 masuk 62, istri 69 masuk 60, ya. Dan kami berdua tidak pakai pewarna rambut. Dari penampilan ya awet muda, dari kenyataan ya sehat. Kesehatan itu bisa diukur. Saya bercerita mengenai beberapa ukuran kesehatan ya. Misalnya kalau teman-teman itu habis eh, apa namanya menyimak di WA grup pola hidup sehat atau ngefollow Instagram saya, kan saya barusan post ya. Kemarin di Eropa saya sempat ke Swiss dan di Swiss itu di sekitar Lucerne itu di kaki gunung itu suhunya 8-9 derajat. Dari situ naik kereta gantung ke atas itu ketika mulai ada salju itu udah 0 derajat. Masih naik lagi kereta itu -8. Dan di sana ya saya lepas jaket, lepas kaos, bahkan lepas baju, orang Jawa bilang ligo gitu ya. Foto-foto, jalan-jalan, ya kayak biasa aja. Bahkan setelah itu mulai pakai baju lagi, pakai jaket lagi, wah udah jadi keringetan. Padahal yang lain, yang orang bule-bule aja jaketnya berlapis-lapis. -8 gitu ya. Pulang dari Eropa, mendarat Kamis malam, sampai rumah jam 12 malam, itu Sabtu pagi udah ke Medan. Di Medan hari Minggu ceramah 5 kali, balik Senin, langsung berangkat camp Selasanya, di camp 2 hari itu 6 sesi atau apa, muter terus dan tidak geblak, tidak kolab, tidak sakit, tidak ngedrop gitu ya. Jadi imun itu, kesehatan itu diuji oleh kondisi ekstrim. Kalau teman-teman lihat di WA Group kan lihat jadwal saya aja pusing kali ya. Coba Anda yang lebih muda dari saya, umurnya 30-40, bikin aja jadwal seperti itu gitu ya. Hari ini di Semarang, besok di Surabaya, besok kemana. Udah deh, habis itu meriang, istirahat dulu. Saya sangat sehat. Nah, sekarang saya mau berbagi sedikit kunci salah satu rahasia kesehatannya. Ya, saya share sedikit ya mengenai kesehatan dan pernikahan. Ya, idealnya itu ya pernikahan itu seperti yang kita idam-idamkan. Itu menjadi sorga bagi kita ya. Tapi kenyataannya begitu apa enggak, ya enggak tahu dah. Tapi mestinya harusnya pernikahan itu menjadi sorga kita. Keluarga kita tuh seperti sorga kecil di bumi. Di mana suami istri itu menjadi pasangan yang saling membahagiakan, tertawa bersama, bercanda bersama, malam hari ya seminggu 2 kali, 3 kali ya bercinta, satu dengan yang lain mudah memahami, mudah mengerti, mudah menerima, bersyukur tentang pasangannya,
melihat sisi positifnya dan mensyukurinya, itu maka ketika masing-masing memiliki karakter yang mudah, mudah bersyukur, mudah memberi, mudah bahagia, mudah menolong. Ini pernikahan itu jadi kayak sorga. Dan nanti kalau kita lihat sebentar mengenai energi kesembuhannya David Hawkins tuh ya sorga, paradigma sorga itu energi kesembuhannya tertinggi. Tapi kalau tidak, maka justru pernikahan itu menjadi sumber penyakit. Ya, kenapa? Karena ya ini kalau misalnya kita bilang di kertas-kertas halaman-halamannya si David Hawkins ya. Kan yang di atas ini kan heaven ini kan sorga, paradigma sorga, spiritualitas. Sedangkan di bawah itu neraka. Tapi apa itu sorga, apa itu neraka? Bukan sorga neraka dalam arti agama mati masuk sorga gitu ya. Tapi neraka atau energi kematian ini berbicara mengenai malu, rasa bersalah, amarah, kesombongan, rakus, hawa nafsu. Sedangkan sorga, spiritualitas berbicara mengenai lebih gampang ada di sini ya. Kata-katanya lebih singkat ya. Di mana ada cinta, ada sukacita, damai sejahtera. Nah, masalahnya kan kalau saya bicara dari sisinya John Kabat-Zinn, MBSR yang saya banyak adopsi untuk pelajaran pola hidup sehat. Maka sebenarnya sumber penyakit itu stres. Dan stres itu dari pihak mana? Ya, ya kalau stres karena bos di kantor ya pindah aja pekerjaan kan gitu ya. Wah stres nih bosnya galak ya pindah kantor aja. Wah stres nih gereja saya nggak bener, pendetanya nggak bener, pindah gereja aja. Ustadznya nggak bener, pindah jemaah aja, pindah masjid ke kampung sebelah. Lah kalau ada stres karena suami istri, nah lo mau pindah kemana? Wah, banyak orang kalau saya ini kan sebenarnya ngajar kesehatan baru 4 tahun ya. Kalau ngajar keluarga itu saya sejak tahun 95. Jadi udah lama banget. Saya nulis buku kesehatan belum. Ya ikut nulis bukunya Bu Sinta satu. Tapi saya nulis buku keluarga udah 66. Buku pernikahan, buku parenting, karena saya emang pembicara keluarga udah lama banget ya. Kalau dalam parenting saya dengan Kak Seto, ya kita keliling Indonesia karena saya punya nomor induk dosen nasional NIDN. Dan dokter saya itu saya berhubungan dengan gelar saya yang di belakang, MPD, Magister Pendidikan dalam bidang pendidikan. Jadi dokter sebenarnya bukan dokter ya, tapi karena sekarang ngajar kesehatan dipanggil Pak Dokter, Pak Dokter. Yang benar dokter dalam bidang pendidikan. Dan saya banyak ngajarnya itu terutama pendidikan keluarga. Saya nulis buku parenting, buku pernikahan, mertua menantu, dan seterusnya. Anda masuk Google aja ketik buku keluarga Jarot, ada 66 buku. E-booknya ada, di Gramedia ada. Nah, maka ketika saya ngajar keluarga, dan dulu sempat juga konselor ya, konselingin masalah-masalah keluarga. Lalu ibu-ibu tuh bilang begini, Pak, suami saya itu kayak setan, Pak. Kalau ketemu bapaknya, bilang, Pak, istrinya kayak setan, Pak, gitu ya. Atau beberapa orang lah, nggak usah orang konseling, Anda sendirilah dalam hati aja ya. Siapa di sini kalau lihat pasangannya ya, lihat pasangan di sebelahnya gitu, dalam hati itu berkata begini, kok ono ya, wong urip iki kaya ngono modele, egois, ora tau ngalah, menangi dhewe, jenggureng, kethek elek, setan. Setan. Bahasa Jawa nggak ngerti ya yang bahasa Indonesia begini loh ya lihat pasangan sebelahnya itu kalau dalam bahasa Indonesia kok ada ya makhluk hidup spesies langka seperti itu egois menang sendiri nggak pernah minta maaf nggak mau ngalah kayak setan setan gitu ya nah lah kalau pasangannya kayak setan gimana itu bangun tidur lihat setan mau tidur lihat setan tadi malam dipeluk nggak ya ya dipeluk gimana rasanya ya dipeluk setan gitu nah itu dia sumber stres dan stres itu mengacaukan hormon. Hormon itu mengatur metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu termasuk penyerapan nutrisi, pengolahan lemak, dan stres itu mengaruhi hormon. Hormon itu juga mempengaruhi sistem imun. Udah, kalau namanya hormon itu mempengaruhi macam-macam. Ya, kelenjar endokrin kan bicara hormon juga. Begitu bicara limpatik, ya cairan getah bening, ya hormonal juga. Nah, itu kacau semuanya karena stres. Maka stres itu sumber penyakit. Tapi sebaliknya, sebaliknya bahagia. Oke, saya share screen lagi sebentar ya. Bagaimana dengan kebahagiaan ya atau stresnya dulu dah gitu ya.
Ya punya pasangan kayak begini, kayak setan gitu, ada kayak saya salah menikah deh gitu. Aduh, menikah lalu merasa menikahi orang yang salah gitu. Dan banyak loh orang yang berpikir menikahi orang yang salah gitu ya. Aduh, saya salah deh, ya salah deh. Ya salah salah jurusan ya tinggal ganti jurusan, salah kerjaan pindah kerjaan, nggak salah nikah. Tuker tambah gitu ya. Makanya banyak orang ya akhirnya pernikahan itu menjadi sumber utama, sumber terbesar, perbedaan yang tak terpahami. Wih, banyak banget yang namanya masalah pernikahan. Begitu banyaknya, ya akhirnya singkat cerita aja, dah inilah menjadi sumber stres. Dan stres itu sumber penyakit. Maka pernikahan itu surga atau neraka, gitu ya. Nah, maka saya balik aja ke cerita atau pelajaran dari baik John Kabat-Zinn ataupun David Hawkins ya, bahwa kebahagiaan itu energinya kesembuhannya tinggi sekali. Ya, cinta kasih itu energi kesembuhannya tinggi sekali. Karena itu pernikahan yang bahagia ya itu menjadi sumber kesembuhan. Nah, saya tutup aja dengan cerita atau kesaksian. Saya sendiri menikah dari tahun 90 ya. Jadi sekarang udah ya 34 tahun ya atau baru 34 tahun. Karena kalau saya bermimpi mati di usia 120 gitu ya, sering ngomong gitu ya. kan, kan berarti saya masih lama gitu ya. Dan saya senang masih lama tuh senang gitu ya. Banyak orang bayangin, aduh masih hidup sama makhluk hidup satu itu masih masih 30 tahun lagi kuat apa ora yo gitu. Ya udah Gusti nyuwun nyuwun kekuatan gitu ya. Coba Anda itu nikah udah berapa tahun sih? Kan saya sering ngomong begini sama orang-orang yang menikah loh ya. Anda itu nikah usia berapa ya? Kalau Anda menikah usia 20 ya atau mungkin rata-rata nikah 25 atau kalau zaman sekarang ini banyak orang nikah usia 30 gitu ya. Ya kalau nikah usia 30 itu nanti matinya umur 80. Kalau nikah usia 25 ya matinya umur 75. Kalau nikahnya usia 20 ya matinya umur 70 gitu ya. Makin cepat nikah tuh makin cepat mati. Ini baru menikah nggak percaya ya. Kalau yang baru menikah nggak percaya coba lihatlah ini kalau coba zoom ini wajahnya dibuka, kameranya dibuka semuanya gitu ya. Itu makin lama usia pernikahannya, itu makin banyak garis penderitaannya. Waduh, udah stres aja, udah ini udah pokoknya hidup itu udah pasrah gitu ya. Kalau yang baru menikah tuh, aduh penuh harapan itu Pak Jarot. Alangkah bahagianya kalau pasangan saya berubah. Wih, nikah 1 tahun, 2 tahun punya harapan pasangannya berubah dan berkata Pak Jarot saya bahagia banget ya kalau pasangan saya berubah. Tak bilangin, bu, ibu nikah kan baru 2 tahun. Coba tuh, hampirin nenek itu loh. Itu udah nikah 50 tahun. Tanya sama nenek itu. Nanya apa Pak Jarot? Tanya begini, Nek, suaminya udah berubah belum? Terus dia tanya, nenek-nenek yang nikah 50 tahun. Jawabannya, pancet ae. Bojoku kan biyen just ngono. Orang berubah lah, Bu. Yang baru nikah 2 tahun. Bahagia kalau pasangannya berubah. Sampai mati lu nggak akan bahagia loh. Karena yang sudah menikah lama aja nggak berubah-berubah gitu kan. Nah, maka kebahagiaan itu perlu diatur, perlu disetel. Kalau saya loh ya, pasangan saya kayak gitu aja saya bahagia, dia nggak berubah aku udah nikahin gitu ya, apalagi berubah kita itu kasih karunia. Jadi saya belajar untuk bahagia dengan apa yang ada di sekitar saya, anak saya, istri saya, mertua saya, sebagaimana mereka ada dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, dan istri saya pun mulai bersikap seperti itu. Kami mulai mengambil sikap seperti itu. Akhirnya kita berdua malah makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Maka tadi lagu yang tadi kita putar itu ya, ku jatuh cinta lagi dengan orang yang sama berkali-kali. Saya banyak ngarang lagu, kata-kata lagu yang memang itu lagu yang keluar dari kehidupan kita gitu ya. Dan ya makin sehat. Umur 62 tahun ya, minus 8 derajat. Ngeligo, orang masuk angin nih. Ya, cuat balik padet ya orang ini namanya Pak Jarod masuk angin ini keroan. Ya, saya berani bersaksi bahwa saya cukup sehat. Nah, dan saya berani bersaksi bahwa pernikahan kami bahagia. Sebagai penutupnya, seberapa bahagia sih pernikahan saya? Paling tidak waktu anak saya yang nomor satu mau menikah tahun 2020. Waktu itu dia usianya 27 tahun. Waktu dia mau nikah, ya karena kami keluarga Kristen, maka untuk nikah itu ada persiapan pranikah, ya 8 sesi, ya. Jadi anak saya dan mantu itu berdua mereka tinggal di Singapura.
Tapi karena dulu rencananya mau nikah di Jakarta, jadi bolak-balik Jakarta Singapura ya 8 kali konseling persiapan pernikahan, ya bukan konseling, lebih tepatnya pelajaran, gitu ya, persiapan pernikahan. Setelah itu mereka masih bilang lagi, Pak, Mah, boleh nggak kita tambah satu sesi dengan Papa Mama, gitu ya, karena kayaknya ya Papa Mama ini sumber pelajaran yang terbaik bagi kita. Akhirnya anak mantu bikin appointment, mereka datang dari Singapura, lalu sesinya bukan pelajaran formal, tapi tanya jawab. Tentu ya berjam-jam dan banyak pertanyaan. Satu saja yang saya mau ceritakan. Anak saya tuh nanya begini, Papa Mama tuh pernah berantem nggak sih? Gitu. Lah kenapa kamu nanya begitu? Ya aku mau nikah di usia 21 tahun ini, aku tuh belum pernah melihat Papa Mama berantem. Jadi Bapak Ibu ya, saya punya pembantu tuh sampai 18 tahun, punya sopir sampai 24 tahun, punya sekretaris sampai 26 tahun. Mereka melihat kita itu ya kayak suami istri, kayak kakak adik, kayak sahabat, kayak temen. Anak saya umur 21 tahun itu belum pernah melihat kita berantem. Kalau saya berantem itu pokoknya tembok sebelah dan temboknya bukan double tembok yang kedap suara gitu ya. Itu nggak dengar suaranya. Sejengkel-jengkelnya saya sama istri paling ngomong, kamu ini pragmatik banget gitu. Jadi mengeluhnya ilmiah gitu ya. Atau istri saya kalau udah jengkel banget, udah sanguin, sanguin gitu ya. Nah kalau nggak tahu sanguin, pragmatik, melankolik, nanti ikut camp diajarin ya. Atau masuk ke YouTube aja ketik keunikan pernikahan Jarot, kita ajarkan apa itu sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Apa itu ENFP, ISSJ, apa itu MBTI. Karena emang kita keluarga yang sangat manajerial, kepribadian ilmiah banget dalam memahami keunikan masing-masing sehingga kita bisa menerima satu dengan yang lain. Tapi singkatnya aja adalah saya berani berkata kita begitu bahagianya sama tembok sebelah aja atau anak-anak nggak pernah dengar kita bertengkar atau lebih tepatnya kita tuh pandai bertengkar gitu ya. Ya, sehingga bertengkar tuh nggak sampai melukai, nggak sampai merusak cinta. Sehingga cintanya ya kayaknya cinta sekarang sama bulan madu ya sama aja. Mesranya ya malah tambah mesra aja. Frekuensi hubungan seksual ya nggak berkurang juga gitu ya di usia 62 tahun atau pernikahan 34 tahun. Nah, itu saya yakin menjadi salah satu loh ya. Tentu kan saya sehat juga karena olah nafas, sehat karena olahraga, karena pola pola makan yang sehat. Tapi salah satunya kesehatan yang kami miliki ini, yang saya miliki ini ya karena saya berani berkata, berani bersaksi, ya bahkan kepada anak-anak, ya apalagi kepada anak-anak muda yang bukan anak kandung ya, yang takut menikah gitu ya, karena bapaknya berantem, bapaknya cerai, pamannya cerai, pendetanya cerai. Lihatlah kami bahagia, ya, kami bahagia dan kami sehat. Jadi kalau pernikahan itu bahagia, maka kesehatan itu dampaknya saja. Oke, nanti selebihnya saya akan lebih banyak menjawab pertanyaan ya, karena pertanyaan itu nanti kita akan masuk atau saya akan masuk pastinya ya lebih detail ke aspek teknis bagaimana kalau begini bagaimana begitu ya, apa hubungannya dengan kesehatan. Kalau soal hubungan dengan kesehatan saya Bu Sinta udah banyak ngajarin ya, kalau merasa tidak didukung gitu ya kena ada sakit pinggang gitu, makanya kalau ibu-ibu bapak-bapak yang merasa pasangannya nggak dukung udah pinggangnya sakit dah gitu. Begitu pasangannya dikaryakan, ya, dimanfaatkan, diajak mendukung, udah sembuh dah pinggangnya. Jadi banyak sekali masalah yang bisa dipicu oleh relasi pernikahan, tapi banyak penyakit juga yang bisa disembuhkan ketika relasi pernikahan dibetulkan. Oke, nanti kita jawab ya. Lanjut ya di sesi tanya jawab. Dan sekarang Ibu Sinta yang akan berbagi. Ya, silakan Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Pak Jarot. Ya, Oke, sahabat. Ini apa ini kali ini gitu pembicaraan kita kali ini itu berangkat dari keprihatinan dari ketika ketika kita berdua ngebimbing camp itu kok berhenti videonya Bu Sinta. Kayaknya sinyal di teater ya.
Karena Bu Sinta tinggalnya di gunung, di Ciater sana. Kayaknya sinyalnya eh, kurang kuat. Sehingga kalau di saya nih berhenti nih gambarnya Bu Sinta berhenti. Ya, Eh, sebentar dia freeze ya, Pak. iya betul. Mungkin kalau ada HP dua dimatiin yang lain. Oke. Nah, Di sini hujan, Pak, biasa. oke. Lagi di hutan gitu, sahabat. Saya lagi di Ciater. Jadi ketika ketika saya pendalaman masalah sama masing-masing peserta itu saya pasti bertanya nih, tingkat kepuasan perkawinan Anda 1 sampai 10 itu berapa? Ada yang sampai mengatakan minus, Bu, -2, -4 gitu. Tidak lagi di bawah 5 aja sudah menyedihkan gitu kan. Ini ada yang sampai -2, -4 gitu. Dan apa namanya? Ada ada beberapa peserta itu bahkan ada yang sampai 16 tahun pernikahan, 12 tahun pernikahan masih perawan, sahabat semua. Nggak pernah sentuhan, nggak pernah dicolek gitu sama sama suaminya kayak gitu. Saya bilang, apakah suamimu apa namanya? Apakah suamimu ini gay gitu atau apa gitu? Ternyata enggak, dan ternyata ada gitu loh, perkawinan-perkawinan seperti itu tuh ada gitu loh. Saya bilang rugi amat ya. Sesuatu yang indah kok apa namanya tidak pernah dipakai gitu loh, tidak pernah tidak dipergunakan gitu sarana untuk berhubungan seks secara indah itu di dalam perkawinan. Itu sahabat, dan banyak akhirnya penderita kanker terutama gitu ya, apalagi perempuan gitu kan. Itu kalau saya boleh angkakan itu terutama kanker payudara dan kanker di organ kelamin, misalkan di leher rahim gitu kan, di serviks maupun di rahim itu sendiri gitu kan. Itu hampir 100% itu ada masalah dengan pasangan. Hampir 100% ada masalah dengan pasangan. Tapi masalah dengan pasangan ini ternyata juga tidak berdiri sendiri. Kalau mau dirunut-runut ke belakang juga biasanya juga memiliki emosi yang sama dengan papanya. Jadi kebanyakan kalau payudara tuh suaminya selingkuh gitu kan. Suaminya selingkuh gitu. Nah, kemudian ketika ditanya dulu bapaknya, bapaknya pun sama. Kalau nggak bapaknya, ibunya. Itu sahabat. Makanya saya suka speechless ya, apa namanya? Suka speechless dengan apa itu pesan cinta, karena sudah ribuan orang yang saya tanganin, ternyata benar-benar pesan cinta itu di dalam tubuh kita, dia sakit di mana, sakit apa, kemudian letaknya di mana, itu benar-benar bicara banget terkait dengan emosi Anda. Jadi ini emosi A, ini sakit A, emosi B, ini sakit B, emosi C, sakit C, dan itu tidak pernah tertukar, sahabat. Contoh, misalkan cancer di payudara gitu kan. Cancernya sendiri itu adalah pesan cintanya adalah menyimpan kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati yang mendalam dan lama. Kata kuncinya adalah emosi-emosi negatif yang mendalam dan lama. Perasaan tidak berdaya, duka cita, seperti itu, mendalam dan lama. Ketika itu di payudara, itu ada pesan cinta tambahan, biasanya terkait dengan keluarga terdekat. Nah, keluarga terdekat berarti kan pasangan, ikut termasuk bapak, ibu, kakak, saudara, bos, misalkan itu adalah orang-orang terdekat ketika di payudara. Nah, kiri dan kanan pun, di mana nih letaknya nih, apa namanya, kansernya itu juga bicara, sahabat. Ketika itu di kiri, itu adalah terkait dengan emosi-emosi dengan sosok perempuan. Sedangkan di kanan, itu terkait emosi-emosi dengan eh, sosok laki-laki. Nah, berarti kalau sosok laki-laki tersangkanya ya kalau nggak kakak laki-laki, paman, bapak, atau suami itu sendiri. Nah, uniknya nih, walaupun misalkan kasus perselingkuhan gitu ya, seharusnya kan di kanan gitu, sahabat. Harusnya kan emosinya di kanan. Tapi kenapa kok ini di kiri gitu kan? Ternyata setelah didalami gitu kan, kenapa di kiri? Kiri kan sosok perempuan. Harusnya kalau mindset kita, kalau itu di kanan itu laki-laki gitu kan. Harusnya di kanan dong karena emosi dengan laki-laki, dengan suami tadi yang selingkuh gitu. Kenapa kok di kiri? Ternyata setelah didalami, kenapa di kiri? Emosi yang dominan marahnya tuh bukan ke suami. Saking cintanya sama suami, dia tidak bisa melihat suaminya cacat secara image gitu di dalam.
pikiran bawah sadarnya. Yang ada adalah dia menyalahkan perempuannya, selingkuhan suaminya. Oh, suami saya guna-guna. Oh, perempuannya tuh terlalu genit. Oh, dia tuh janda, ngelihat suami itu kaya, pengen dijadikan istri kedua. Jadi dia lebih emosinya dominan ke perempuannya itu, selingkuhan suaminya. Atau ke mamanya. Mertua misalkan yang saya pernah dalami gitu, kenapa dia dipikiri ternyata terkait dengan sosok perempuan. Sosok perempuan tuh dalam artian apa mama mertuanya ini tidak senang sama dia gitu. Jadi seakan-akan mendorong suami itu udah kamu cari istri lagi deh, ngapain apa punya istri kayak gini gitu kan. Jadi dia marahnya ke mama mama mertuanya karena seakan-akan mendorong suaminya untuk mencari istri lagi. Atau dia belum blame herself gitu loh. Dia jadi menyalahkan dirinya sendiri gitu bahwa suami selingkuh itu adalah karena saya yang terlalu sibuk lah, saya nggak perhatian lah, saya inilah, saya itu gitu. Jadi saya yang kurang menarik dan sebagainya. Sehingga cancernya di payudara sebelah kiri dan itu nggak pernah tertukar sahabat. Saya tuh benar-benar kadang-kadang nggak bisa bicara dengan kenyataan yang saya dapati di ruang praktek terkait dengan pesan cinta terkait sakit ini karena benar-benar tidak pernah tertukar. Udah ribuan sahabat saya mendalami holistik ini dari sejak 2015 praktek. Sedangkan sebagai psikolog saya udah praktek dari tahun 2003 gitu. Jadi ya cukup lama lah jam terbangnya gitu untuk bisa mengambil benang merah gitu dari semua masalah-masalah di muka bumi ini. Nah, sekarang saya ingin sharing malam ini tentang bagaimana seks itu sebagai obat dari segala obat. Sesuai judul kita kan bahwa apa namanya? Kebahagiaan bersama pasangan itu adalah terkait dengan udah semua. Nah, jadi sesuai dengan tema kita malam ini, yaitu bagaimana bahagia bersama pasangan itu adalah obat dari segala obat, sahabat. Kita bisa lihat kan bagaimana Pak Jarod seperti itu. Kami berdua pun, saya dan suami, itu kalau tes QRME gitu, itu skor kami itu udah di atas 90, udah excellent banget dong. Gitu. Apakah saya seperti itu dari kecil? Tidak. Kualitas kesehatan saya dari kecil itu sangat menyedihkan gitu. Kalau yang sering ikut webinar saya pasti ngerti perjalanan hidup saya gitu karena dibesarkan oleh apa orang tua yang bukan orang tua kandung gitu kan. Mama saya sendiri meninggal di usia saya 5 hari. Nah, jadi banyak luka batin di masa kecil yang buat saya sakit-sakitan bahkan sampai saya apa lulus kuliah pun kolesterol saya 400, bayangin. Anak SM, anak kuliahan, kolesterol 400, padahal makannya nggak pernah macem-macem. Makannya paling ya, ya gimana sih anak kos gitu, nggak terlalu kaya dulu gitu kan, pas-pasan gitu. Makanan anak kos gitu, tidak 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 mewah-mewah, tidak daging, tidak gimana gitu. Tapi ternyata kolesterol saya 400. Kenapa kolesterol 400? Karena menyimpan kemarahan. Itu sahabat. Jadi kita lihat di sini bagaimana hubungan perkawinan itu ditandai juga dengan memiliki kualitas seks yang menyenangkan. Kualitas seks yang regularly. Jadi kalau saya di situ misalkan kasus pasangan gitu suami istri pasti saya akan tanya juga nih, Pak, Bu, terakhir hubungan saya kapan gitu kan? Sak marah-marahnya mereka gitu, ibaratnya ada pasien yang pasangan tuh di di ruang praktek saya tuh sampai teriak-teriak sampai kaplok-kaplokan kayak gitu ibaratnya. Tapi ketika ditanya kapan terakhir hubungan seks, semalam sebelum ke sini atau kemarin, saya masih senang, saya masih bisa senyum gitu. Oke, berarti potensi untuk disembuhkan atau dipulihkan hubungan ini sangat-sangat besar ketika seks masih mereka lakukan atau ranjang mereka masih hangat. Ini nggak ada anak yang di bawah 17 tahun ya. Kalau yang ada di bawah 17 tahun, apa ini dulu, nyingkir dulu nih kita karena kita akan bicara belak-belakan. Nah, sebaliknya, walaupun mereka sudah tenang nih, datang tenang gitu kan menceritakan seakan-akan tidak ada apa-apa gitu. Ditanya nih, saya tanya, Pak, Bu, kapan terakhir hubungan seks? Terus mikir gini,
Oke, matanya ke kiri gitu. Kalau ke kiri itu kan mengakses masa lalu kan. Kalau mata ke kanan mengakses masa depan gitu. Yang ke kiri, dia sambil gini nginget-nginget gitu. Ada mungkin 6 tahun, 6 bulan yang lalu, ada mungkin setahun yang lalu gitu. Bahkan mungkin sudah tidak ingat lagi saking lamanya. Bahkan sebelum apa hubungan perkawinan memburuk pun, hubungan seks mereka sudah sangat menyedihkan kayak gitu. Nah, yang ada adalah ya udah, itu saya udah tepok jidat, ya udah saya pegang kepala nih. Aduh, ini harus diapain ya? Seperti itu gitu. Karena ini adalah seks itu adalah indikator seberapa sehatnya kualitas perkawinan Anda dan seberapa sehatnya Anda gitu loh. Bayangin karena secara naturally sperma tuh matang 3 hari sekali, sahabat. Nah, otomatis ketika sperma itu sedang dimatangkan, itu suhu tubuh laki-laki meningkat. Itu sebenarnya libidonya sudah naik gitu. Jadi dia harus dikeluarkan. Makanya sehat minimal tuh kita itu kalau udah menikah seminggu 2 kali, 3 kali udah sehat banget. Setiap hari oke lah gitu. Tapi minimal seminggu 2 kali itu wajib gitu. Karena memang secara biologis sperma itu matang 3 hari sekali. Sehingga harus dikeluarkan. Kalau enggak, jangan salahkan kalau suami Anda uring-uringan terus, marah-marah terus, dan sebagainya kayak gitu. Karena itu panas, sifatnya di dalam sperma tuh panas. Karena di situ ada inti kehidupan, sayang. Ada inti kehidupan yang benar-benar itu. Dan kalau kita mengacu pada ilmu Tao ya, justru hubungan seks yang sehat bagi tubuh itu adalah tidak dikeluarkan, tidak ejakulasi, tapi tetap orgasme. Nah, ini yang perlu kita pelajari gitu. Kenapa? Kenapa kita perlu seperti itu? Karena ejakulasi dan orgasme itu dua hal yang berbeda. Ejakulasi itu terkait dengan aspek fisik, ditandai dengan keluarnya sperma dan cairan semen. Jangan salah, ketika laki-laki itu menyemprot gitu kan, ejakulasi, itu sebenarnya spermanya itu 0,000 sekian, bahkan seringkali tidak ada spermanya kosong. Tapi yang kebanyakan adalah yang lebih banyak itu adalah cairan semen dan itu dihasilkan oleh dua organ yang berbeda di alat kelamin gitu. Jadi jangan salah gitu. Ketika orang mau hamil, misalkan mau program hamil terus hubungan seks tiap hari itu tambah salah. Karena apa? Itu kosong spermanya karena belum sempat diproduksi sperma udah dikeluarin, belum sempat matang udah dikeluarin gitu kan. Jadi malah tidak tepat gitu. Jadi perlu untuk 3 hari 4 hari untuk matang baru dikeluarkan, baru ada spermanya. Tapi bagian yang terbesar dikeluarkan ketika ejakulasi itu adalah cairan semen. Nah, sedangkan orgasme itu adalah terkait dengan proses di otak gitu loh. Jadi kalau ditempelin alat-alat di ini gitu, alat pengukur gelombang gitu di otak itu dia udah nilainya 9 10 gitu orgasme tapi tidak ejakulasi. Karena apa? Ketika itu ejakulasi, maka yang ada adalah itu menghabiskan banyak sekali energi life force gitu, energi pendukung kehidupan gitu tuh banyak keluar ketika ejakulasi. Karena pada saat sperma dikeluarkan itu karena di dalam sperma itu ada inti kehidupan untuk berlangsungnya reproduksi gitu kan, berlangsungnya kehidupan baru, maka semua bagian dari tubuh itu akan memusatkan energinya dan sumber daya untuk mengisi lagi atau membentuk sperma itu lagi, sahabat. Nah, itulah jadi proses untuk kesembuhan justru terhambat ketika ejakulasi sering-sering. Tapi tetap orgasme. Nah, itu yang harus dipelajari gitu. Itu nanti Pak Jarot tuh yang akan membahas dan melatihnya nanti di camp yang ya, kami adakan di bulan Desember ini khusus benar-benar pasutri gitu, membahas tentang hubungan suami istri. Itu adalah bagaimana bisa ejakulasi, bisa orgasme tanpa ejakulasi di diretensi gitu. Jadi nanti kalau sudah 3 4 kali orgasme baru baru ejakulasi kayak gitu supaya jangan menghabiskan energi kehidupan yang bisa dipakai untuk regenerasi sel lah, untuk menyembuhkan penyakit lah dan sebagainya gitu, sahabat. Nah, jadi penting banget seks ini tetap hidup gitu loh. Bagaimana penting sekali ranjang itu tetap hangat untuk menghangatkan perkawinan. Nah, sayangnya kalau kita pikir bahwa seks itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan?
Kalau bahasa psikologisnya tuh ada pain and pleasure. Nah, kenapa kok hari ini banyak para istri sering menolak kalau hubungan seks, diajak seks, diajak apa hubungan menolak. Kenapa? Karena seringkali pria juga tidak memahami istrinya. Belum apa-apa, udah keluar duluan gitu kan. Habis itu dia ngorok, tidur. Si istri garu-garu kepala dong. Gue belum dapet orgasme, dia udah selesai. Karena istri butuh rangsangan yang cukup gitu untuk bisa orgasme. Dan semakin umur itu apa namanya justru semakin terjadi kesenjangan yang sangat tinggi gitu loh. Si perempuan menjadi semakin lama untuk orgasme, yang per laki-laki cenderung menjadi semakin lebih cepat untuk orgasme dan ejakulasi. Jadi kan nggak ketemu gitu. Nah, kenapa demikian ya? Dia akhirnya wajar ketika kemudian suami istri seringkali menolak, weh, enak ae apa namanya kini belum lapo-lapo kok kini belum apa-apa maksudnya belum terangsang pun belum gitu belum basah pun belum gitu kan boro-boro mau orgasme dia wes gitu dia sudah gitu udah keluar duluan habis itu ngorok kita dipunggungin ya males lah besok diajak lagi pasti segudang alasan yang apa namanya dikemukakan oleh si istri yang sakit kepala lah yang capek lah, yang ngantuk lah, yang inilah, nanti mau malam mau sholat lah, malas keramas lah. Nah, itu yang perlu perlu kita perhatikan gitu bahwa kenapa sih istri sering menolak itu bukan salah dia, sahabat. Buat yang pria nih ya, bisa jadi selama ini Anda belum memahami pasangan dan kebutuhannya gitu, tapi hanya bertindak secara egois untuk memuaskan diri Anda sendiri gitu kan. Padahal seks itu udah sesuatu yang menyenangkan. Kalau menyenangkan harusnya seneng dong diulang, nggak perlu diminta-minta, pasti minta sendiri. Kalau seks itu menyenangkan atau suami istri saling melayani dengan baik dan memahami kebutuhan satu sama lain. Itu. Itu adalah jadi di sini kita belajar bagaimana seks itu tidak hanya sebatas gesekan alat kelamin atau badan, tapi benar-benar di situ adalah pertukaran jiwa, komunikasi jiwa, bahkan energi yang ditimbulkan oleh seks itu sendiri itu dapat menjadi energi kesembuhan bagi Anda. Sebaliknya, ketika itu seks itu buntu atau tidak Anda lakukan, maka Anda kehilangan potensi terbesar untuk menyembuhkan diri Anda sendiri. Bahkan malah menambah masalah baru. Bayangin, kalau para pria tidak rutin hubungan seks itu resiko terbesar itu adalah prostat. Itu dari peradangan sampai sampai kanker prostat. Itu yang terjadi gitu. Nah, perempuan pun sama, gangguan hormonal lah, gangguan haid lah, kanker lah, seperti itu karena proses seks yang harusnya dilakukan secara regularly tidak dilakukan dengan ini. Kalaupun dilakukan tapi dengan terpaksa, bukan menjadi sesuatu yang indah dan menyenangkan. Oke. Nah, energi seksual itu apa sih? Energi seksual di sini adalah akan memperkuat energi dalam badan, sahabat. Tapi untuk mendapatkan energi seksual ini, kita perlu merasa cinta dan menghindari kemarahan atau rasa benci. Nah, seringkali kan si suami nih habis marah-marah, terus minta sama istrinya. Istrinya suruh buka baju. Ya marah lah istrinya. Emangnya aku sapi ya, Pak? Biasanya begitu tuh. Emangnya aku sapi ya, Pak? Habis dimarah-marahin, habis dibentak-bentakin, nggak dihalus-halusin, terus langsung diminta buka baju, ngelayani dia, yo wegah gitu kan. Maunya kan harusnya dia minta maaf dulu, cium-cium dulu, tunjukkan perasaan bersalah dulu. Wes pokoknya gimana pek hatiku dulu gitu, ambil hatiku dulu gitu. Padamkan apinya dulu gitu, baru bisa ngelayanin kan gitu tuh. Bagaimana mau kita masih dia habis marah, udah lupa marahnya. Kita yang dimarahin, masih ingat dong gitu kan. Ini kadang-kadang keluhan si istri nih. Jadi perlu dipupuk nih, nggak bakal kita bisa melakukan seks dengan indah ketika di situ masih ada kemarahan atau rasa benci. Nah, nafsu juga kita butuhkan nih, karena merupakan bagian vital dari energi kekuatan kehidupan. Jadi harus dipupuk dan dihubungkan ke cinta pada pasangan. Nah, kalau untung saja Pak Jarot sama Ibu Esther masih masih punya nafsu. Kalau temenan, benar-benar berangkat dari teman ini, benar-benar rasa sahabat ada. Salah satu pasien saya kami saling saking dekatnya Bu
Saking kami sudah kenal dari SMP gitu kan, jadi temen gitu, terus SMA bareng, kuliah juga bareng, satu kuliah, satu kuliahan, walaupun nggak satu kampus gitu kan, bareng, lulus bareng, terus pokoknya semua sering bareng gitu, udah bener-bener ini. Rasanya tuh kok kayak, wes adik kakak, sahabat, justru nggak ada nafsu. Sampai akhirnya si suami kemudian mencoba gitu, mencari wanita lain untuk merasakan lagi sparkling-sparkling gitu, apa ya, kalau letupan-letupan itu dia dia rindu letupan-letupan itu gitu kan. Ya sebenarnya itu adalah nafsu gitu. Jadi tetap itu harus dipupuk gitu karena itu yang membuat kita juga tetap merasa hidup gitu sahabat. Oke, kemudian cinta diri sendiri. Kita tidak akan benar-benar dapat mencintai orang lain sebelum mencintai diri kita sendiri. Makanya nanti di camp kesembuhan yang Desember ini, camp Pasutri ini, hubungan keluarga, itu hadir juga nih Pak Wisnu. Pak Wisnu itu adalah seorang coach dari self love awareness itu. Jadi kalau bicara mungkin satu-satunya di Indonesia ini yang dapat lisensi khusus bahwa dia adalah coach untuk self love awareness. Jadi bagaimana kesadaran cinta akan diri sendiri ini menjadi pondasi dari segala bentuk relasi di muka bumi ini. Kita nggak akan bisa berelasi dengan baik dengan orang lain, dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun, atau bahkan dengan dunia ini akan menjadi tidak bersahabat dengan kita ketika kita belum berhasil mencintai diri kita sendiri. Itu beliau punya teknik-tekniknya yang keren banget gitu bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri. Dan saya melihat juga di pasien-pasien yang hadir di camp kesembuhan holistik itu kebanyakan juga belum memiliki cinta diri sendiri, makanya mereka sakit hari ini gitu, orang cancer, orang ginjal, gagal ginjal, liver, apa stroke itu kebanyakan adalah pengemis cinta. Nah sayangnya pasangan di sebelahnya juga tangki cintanya kosong, tapi juga menuntut cinta. Yang ada akhirnya di dalam rumah tangga adalah dua pengemis cinta yang saling menuntut cinta. Dua-duanya menderita. Dan yang paling lebih menderita adalah anak-anak dari dua pengemis cinta ini di dalam rumah tangga. Kasihan. Bayangin marah sama suami, anaknya yang dimarahin. Begitu juga suami marah sama istri, anaknya dimarahin. Jadi anaknya benar-benar jadi bulan-bulanan dari kedua orang tua yang belum cinta sama diri sendiri, terus nuntut pasangan mencintai, pasangannya juga kekurangan cinta, pengemis cinta, yang ada akhirnya ya saling menuntut, saling menderita, saling ngamuk, saling sedih, saling marah, anak di tengah seperti pelanduk di tengah dua gajah yang saling bertarung. Kasihan. Nah, cinta diri sendiri ini bukanlah egois atau narsis atau menganggap diri paling tampan lah, paling cantik, bukan 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 cinta seperti itu sahabat, tapi benar-benar kita mengisi tangki cinta kita sendiri gitu bahwa I love myself, saya menghargai diri saya layak untuk dicintai. Nah, kenapa sih ini sering terjadi pada kebanyakan orang? Karena proses pendewasaan dari masa kecil. Misalkan memiliki bapak ibu yang sering memukuli, yang sering ngata-ngatain dia, yang sering bersikap kasar, bahkan memandang mereka dengan sebelah mata atau memandang mereka dengan mata marah mereka. Itu yang membuat mereka akhirnya merasa bahwa saya ini tidak berharga, saya tidak dicintai, saya tidak disayang. Itu kebanyakan adalah proses dari masa kecil inner child kita, gitu kan? Karena dan jangan salah, pikiran bawah sadar ini perannya 95 sampai 99% mempengaruhi kita. Dan pintu masuk ke pikiran bawah sadar kita itu ada 5. Yang pertama adalah figur otoritas. Jadi, figur otoritas yang penting sekali bagi diri kita adalah orang tua. Ketika kita dulu sering dikatain, bodoh kamu, gitu-gitu aja nggak bisa. Apa-apa mama, misalkan. Ah, ngono ae Kak iso, misalkan bapak terus sering dipukuli, misalkan itu benar-benar image diri kita tentang diri kita tuh udah hancur di masa kecil kita. Jadi hari ini jangan disalahkan kalau kemudian misalkan anak-anak kita menjadi anak yang tidak percaya diri, takut salah, tidak berani ngambil keputusan. Bisa jadi kita yang salah mentreat mereka sebagai orang tua. As a parents itu salah mentreat mereka. Hingga mereka menjadi seperti itu hari ini. Atau bahkan mungkin orang itu adalah diri kita, di mana kita adalah korban dari masa lalu kita, atau bagaimana kita dibesarkan dulu oleh orang tua kita.
Nah, di sini ada latihannya nih untuk menerima diri sendiri, latihan visualisasi diri. Tapi kita hari ini karena sudah dibatasi sama Pak Jarot ya, 1,5 jam, jam 9.30 harus selesai, jam 8.30 sudah selesai gitu, 1,5 jam, maka kita tidak latihan. Nanti latihannya di apa namanya di camp aja. Tapi saya buka sedikit gitu kan, kita perlu menghubungkan latihan menghubungkan cinta dan nafsu. Apa sambil dibayangkan kita cepat aja gitu kan, sentuh ujung jari kiri Anda ke jantung di tengah dada Anda, tersenyumlah ke arah jantung Anda. Mungkin Anda bisa sambil mengikuti kata-kata saya ya, walaupun mungkin tidak sempurna ya, tapi paling tidak Anda tahu caranya. Nanti selesai Zoom Anda sempurnakan sendiri dengan diri Anda. Anda tangkap aja ininya gitu, Anda tangkap aja prosesnya gitu kan. Sentuh ujung jari kiri Anda di tangan kiri ke jantung di tengah dada Anda. Tersenyumlah ke arah jantung Anda dan rasakan jantung itu melembut. Dan kemudian bayangkan jantung Anda mekar seperti sekuntum bunga merah. Tersenyumlah, rasakan jantung Anda dipenuhi dengan cinta, kesenangan, dan sayang pada diri sendiri. Teruslah tersenyum pada jantung Anda. Teruslah tersenyum pada diri Anda. Pertahankan ujung jari tangan kiri ini menyentuh jantung. Dan kemudian ambil tangan kanan Anda dan letakkan tangan kanan Anda di alat kelamin Anda. Buat yang pria, pasti merasakan energi akan bergerak dari alat kelamin ini menuju ke atas jantung dan dari jantung kembali ke alat kelamin. Begitu naik turun. Kalau ini dihayati, bisa jadi alat kelamin Anda akan menegang dengan sendirinya. Biarkan, rasakan alamiahnya. Buat yang wanita, merasakan energi bergerak dari jantung ke alat kelamin dan kembali ke jantung. Jadi kalau laki-laki, biasanya energinya pria ini mengalir dari alat kelamin ke jantung. Sedangkan dari wanita justru dari jantung ke alat kelamin. Kemudian bayangkan saat-saat di mana Anda berhubungan dan paling mesra dengan pasangan atau ketika Anda merasa paling mencintai pasangan. Ambil momen itu, rasakan indahnya kala Anda berhubungan tersebut atau kala Anda merasakan momen-momen di mana Anda merasa mencintai dan dicintai oleh suami atau istri Anda atau pasangan Anda. Terus saya tersenyum, rasakan, lakukan proses ini lebih lama. Rasakan aliran energi itu mengalir dari jantung ke alat kelamin maupun dari alat kelamin ke jantung. Sambil membayangkan momen di mana Anda pernah mengalami hubungan yang hubungan seks yang sangat indah bersama pasangan dan di situ Anda merasa sangat dicintai dan mencintai pasangan, saling mencintai. Kalaupun alat kelamin Anda menegang buat yang pria, kemudian yang wanita mulai basah, mulai hangat dan basah, rasakan indahnya. Hal ini akan membuat Anda sadar bahwa Anda bisa mengakses cinta yang menyembuhkan dan menggabungkan cinta Anda dan nafsu Anda terhadap pasangan ini. Lakukan terus-menerus setiap hari bahwa untuk bahagia tidak sulit, sahabat. Semua memori dan rasa itu sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu mengaksesnya berulang-ulang. Jangan sampai yang Anda ingat, yang Anda ulangi adalah pertengkaran demi pertengkaran, kejengkelan demi kejengkelan. Itu itu tidak ada gunanya. Yang ada justru akan membuat Anda menjadi semakin sakit dan menderita. Ulang-ulang yang perlu Anda ulang-ulang adalah hal-hal yang menyenangkan dalam hidup Anda, termasuk saat-saat Anda berhubungan seks seperti ini dengan pasangan. Oke, buka mata Anda dan kita kembali ke laptop.
Kita menyadari ada faktor-faktor penghambat keintiman. Betul? Apa itu? Ketakutan, kekhawatiran, ketegangan. Tiga hal ini adalah obstacle terbesar atau penghambat terbesar untuk Anda bisa merasakan keintiman dengan pasangan. Macam-macam ya, takut, khawatir, tegang ini macam-macam. Khawatir dengan badan kita dan daya tarik kita bagi pasangan. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain karena tiap orang tuh memiliki kecantikan dan kegantengannya masing-masing. Ketakutan, kekhawatiran, ketegangan ini tidak hanya berlaku bagi pasangan antar pasangan saja, tapi juga di luar itu. Bagaimana mau berhubungan seks yang enak ketika ingat utang, ingat kemarahan mertua, ingat belum bayar ini, belum bayar itu, ingat bangkrut, ingat ditipu, misalkan ya udah selesai. Maka maka penting bagi kita untuk selalu mempertahankan the power of now. Kita pernah bahas ya, pernah buat Zoom sama Pak Jarot tentang ini gitu bahwa kunci kebahagiaan adalah ketika kita mampu merasakan di sini dan saat ini, sahabat. Di sini saat ini. Jadi ketika Anda selalu ke belakang, maka yang ada adalah hanya kecemasan, ke belakang yang ada hanyalah kemarahan, kesedihan, perasaan, waduh tadi seperti Pak Jarod bilang, waduh saya sudah salah milih pasangan nih, saya salah menikah nih, seperti itu. Sebaliknya, ke depan yang ada adalah Anda akan merasa selalu cemas, khawatir, takut menghadapi masa depan. Padahal di antara keduanya itu ada tempat yang mendamaikan yaitu now, sekarang, di sini, saat ini. Dan sebenarnya hakikat dari the power of now adalah Anda merasakan kehadiran Allah di dalam diri Anda. Kemarin saya dapat testimoni yang bagus banget dari seorang sahabat yang sembuh dari 6 macam penyakitnya hanya dengan doa yang penuh kesyukuran. Kuncinya apa? Bu, saya udah sebulan ini ngeliatin YouTube Ibu, terus kemudian saya baca bukunya Ibu, saya pahami diri saya lakukan langkah-langkah yang Ibu sarankan di YouTube itu. Alhamdulillah Bu, 6 macam penyakit di diri saya, asam urat, hipertensi, diabetes, asam lambung, kaki bengkak, memori yang lemah banget gitu kan. Terus saya udah terbaring, terus nggak bisa keluar rumah karena napak keluar aja selain lemes, goyang-goyang, kemudian sakit karena asam urat. Jadi saya kebanyakan tidur di rumah sebulan ini, Bu. 65%, 70% penyakit saya udah hilang, Bu. Sekarang tinggal bekas-bekasnya aja OTW, Bu. Saya benar-benar bahagia dan pasrah. Itu kuncinya apa? Menerima hidup ini apa adanya, pasrah, melepaskan apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu. Saya maafkan orang-orang yang menyakiti saya lepaskan semua dalam diri saya cari akar masalah dari masing-masing penyakit saya dengan memahami pesan cinta dari setiap penyakit. Buku itu sangat membantu, Bu, untuk menyadarkan saya karena buku pesan cinta Tuhan melalui tubuhku itu benar-benar sangat membantu saya untuk bisa memahami akar masalah dari penyakit saya satu persatu itu. Enam-enamnya itu akhirnya semua terhempas dari diri saya, Bu. Itu saya bahagia banget. Dan sekarang saya udah mulai praktekkan apa doa yang Ibu ajarkan gitu kan. Saya bilang, saya ngajarin doa apa ya, Pak? Itu waktu Ibu cerita tentang seorang pasien kanker otak yang 8 tahun bertahan hidup. Doanya sederhana sekali. Sebenarnya sama, dulu saya juga pernah diajarkan begitu sama orang tua, tapi nggak saya praktekin. Sekarang saya mulai amalkan lagi. Dan amazing Bu, bener-bener nggak pakai lama, 1 bulan kurang, malah di minggu baru 1 minggu aja sebenarnya saya sudah ngerasain perubahan yang sangat besar dalam diri saya. Apa doanya sahabat? Pagi bangun tidur, cuman berdoanya terima kasih Tuhan. Aku dikasih hidup 1 hari lagi. Hari ini aku akan bahagia dan membahagiakan orang lain. Jadi doanya bukan lagi dalam terminologi meminta ini itu gitu sahabat, tapi benar-benar bersyukur. Kan ayatnya jelas, barang siapa yang bersyukur maka nikmatmu akan kutambah. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Kan seperti itu. Jadi dia pagi sudah lagi tidak meminta karena dia dengar juga YouTube saya udah mulai hari ini berhenti berdoa. Kalau terminologi berdoa Anda adalah meminta, bayangin.
Emang Anda minta nih, ya Allah, sembuhkanlah aku. Emang Allah tuh nggak tahu kalau Anda sakit. Bahkan Allah sendiri hadir loh dalam cancer Anda. Cancer Anda hidup, bisa metastase, artinya cancer Anda hidup. Berkembang itu artinya hidup. Siapa di balik itu? Tentu Sang Maha Hidup sendiri. Atau Allah itu sendiri gitu loh. Hadir dalam bentuk cancer itu. Terus kita minta, ya Allah, sembuhkanlah aku, cabut-cabutlah cancer. Lucu gitu loh, apa doa kita itu gitu. Seakan-akan Tuhan tak nggak tahu gitu. Seakan-akan Tuhan goblok gitu. Padahal Allah itu benar-benar tahu gitu loh apa yang terjadi dalam dirimu dan bahkan mengizinkan cancer itu, bahkan dia pun sendiri hadir dalam bentuk cancer itu, sahabat. Jadi apakah Tuhan tuh lagi menghukum kita dengan sakit kita? Tidak. Seperti yang saya tulis di buku pesan cinta, itu benar-benar karena kasih sayang Allah, cinta Allah. Kenapa kok kalau cinta, kenapa kasih sakit? Semata-mata hanya ingin engkau sadar, sahabat, dan pulang kembali kepada Allah. Pulangnya bukan dengan tubuh ini akan di tanah, tapi pulangmu adalah dengan kembali rohmu, jiwamu itu kembali ke Dia dan menjadi satu dengan Dia. Itu sahabat yang Allah inginkan dalam hidup kita hari ini, itu adalah kita pulang kembali kepada Allah. Itu sesuai dengan ayat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Orang meninggal pasti dibacain itu. Saya tanya, apakah ayat itu untuk orang mati atau orang hidup? Orang mati mah nggak bisa dengar tuh udah. Itu ayat benar-benar adalah untuk orang hidup, untuk menyadarkan kita bahwa, hello, engkau harus pulang, bahwa semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka yang perlu kembali itu adalah jiwamu. Di Alkitab juga ada, semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Begitu pula jiwamu, sayang, akan kembali ke Roh Kudus itu, pulang sempurna kepada Dia. Itu, itu yang sebenarnya esensi luhur kita belajar holistik atau mendalami holistik itu bukan semata-mata bicara tentang kesembuhan di aspek fisik, sayang, tapi pemulihan di aspek mental dan pengenalan terhadap diri sejatimu, yaitu siapa? Allah itu sendiri, sahabat. Kemudian, latihan mendengarkan dengan cinta. Nah, ini yang sering kali jarang atau bahkan tidak pernah kita lakukan dalam sepanjang hidup kita ber, apa, bersuami istri. Caranya gimana? Sebelum tidur nih, pilot talk sambil di tempat tidur, pegangan tangan. Dengarkan pasangan dengan penuh cinta. Minta pasangan menjelaskan apa yang mengecewakannya. Hari ini tadi kamu punya perasaan apa ke aku? Dan Anda hanya perlu mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum. Biarkan hati Anda melembut dan terisi dengan cinta. Usahakan bisa mengirimkan energi cinta ini kepadanya. Ulangi apa yang Anda dengar. Kemudian balik, nyatakan perasaan Anda sendiri. Usahakan selalu pakai kata saya, bukan kamu. Jadi beda, misalkan begini. Kamu tuh loh ya, kok rasanya nggak pernah mencintai aku? Nah, ketika kita mengatakan itu, maka yang ada suami pasti akan merasa diserang. Tapi gunakan kata I. Saya sedang merasa kok kamu, kok saya sedang merasa kok rasanya saya tidak dicintai. Nah, kayak gitu tuh. Beda kan? Saya sedang merasa bahwa saya sedang tidak dicintai. Itu kan saya sedang mengungkapkan perasaan saya. Berbeda dengan ketika saya merasa kamu kok nggak nyintain saya. Ya suami keberatan dong dibilang gitu. Gimana nggak nyintain? Kerja siang malam untuk kamu juga, untuk anak-anak kan gitu. Usahakan tidak membenarkan diri sendiri atau menyerang. Utarakan perasaan saja perasaan Anda sendiri, bukan mengomentari apa yang dilakukan pasangan. Oke. Kalau ini selalu dilakukan setiap hari, maka insya Allah tidak ada residu emosi yang tersisa di dalam diri Anda dan pasangan, sahabat. Jadi hari ini emosi selesai, hari ini lunas. Nggak usah ditabung. Banyak pertengkaran, perpisahan terjadi di dalam perkawinan itu adalah karena tabungan emosi. Hal kecil, 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 nggak keluar, ditabung, ditabung, ditabung. Yang ada akan menjadi ledakan kemarahan, atau kalau nggak dimuntahkan keluar, yang ada menjadi penyakit di dalam tubuh. Resiko yang terbesar adalah kanker.
Itu sahabat. Jadi penting hari itu harus selesai emosi di hari itu. Clear, lunas di hari itu. Nggak boleh nginep, mengendap, saldonya berbunga nanti. Iya kalau bunganya adalah emosi-emosi positif. Yang ada adalah yang ditabung kebanyakan adalah emosi-emosi yang negatif. Itu yang jelek banget. Apalagi kalau memiliki pasangan yang sifatnya pendendam. Waduh, itu harus wajib Anda lakukan hari itu juga harus clear. Karena apa? Orang pendendam itu biasa menyimpan emosi-emosinya dan nanti ditabung sedikit demi sedikit ditabung. Suatu ketika tumbuh ledakannya. Itu cerita peristiwa yang udah berapa puluh tahun yang lalu tuh masih diinget dan keluar lagi kayak gitu. Nah, itu yang tidak sehat di dalam perkawinan. Buat yang apa namanya? Yang punya sifat pendendam juga tolong sadarlah gitu nggak enak sahabat. Yang melakukan udah nggak inget gitu, tapi dia masih inget. Nah, itu. Tetap bersentuhan. Ingat bahwa bersentuhan itu memiliki efek menenangkan. Hormon cinta, oksitosin itu dilepaskan ketika sering bersentuhan dan dapat memperdalam perasaan Anda terhadap pasangan. Apalagi buat orang-orang yang memiliki bahasa kasihnya itu sentuhan fisik. Saya termasuk orang seperti itu. Jadi ada 5 bahasa kasih gitu kan. Nanti kita dalemin nanti kalau Anda berkesempatan ikut camp gitu. Karena penting memahami bahasa cinta ini. Dan sering kali kita gagal mengenali bahasa cinta pasangan. Dan sibuk mengisi tangki cinta pasangan dengan bahasa cinta kita. Ada 5 tuh. Kata-kata pujian, kemudian pemberian hadiah, materi, sentuhan fisik, kemudian dukungan, waktu berkualitas gitu. Nah, seringkali pasangan itu memberikan bahasa cinta sesuai dengan dia gitu, bukan sesuai yang dituju. Itu yang salah sekali sahabat dan banyak orang hari ini mau berpisah hanya gara-gara pasangannya tidak mengerti bahasa cinta ini. Yang ada adalah tangki cintanya kosong, draining. Ini penting untuk tetap bersentuhan tuh penting ketika Anda berada dalam masa-masa sulit sebuah hubungan gitu. Jadi kayak saya misalkan saya seorang yang bahasa cintanya sentuhan gitu. Jadi kalau saya sudah merasa low gitu energi gitu, mungkin karena terlalu banyak pasien yang saya pikirin dan sebagainya gitu, itu saya biasanya minta pelukan sama suami saya lagi ngapain gitu kan, boleh naik bentar gitu, hanya sekedar dipeluk 5 menit gitu sama pasangan ada di dalam dadanya gitu tuh buat saya sudah sangat lebih dari cukup untuk mengisi tangki cinta saya dan saya siap lagi untuk menghadapi dunia itu. Ini penting buat kita memahami bahasa cinta sayang, cinta dalam batin. Orang seringkali mencari cinta keluar dari diri sendiri. Seharusnya memelihara sumber energi untuk menyintai, independen, bukan dependen. Nah, sayangnya kebanyakan dari kita itu menumpahkan emosi pada pasangan kita. Seperti kita ini membuang sampah kita sendiri. Berteriaklah, menyalahkanlah, menuduh, meremehkan, menarik diri, dan sebagainya. Nah, seringkali pasangan-pasangan yang menjadi tumpahan emosi ini juga akhirnya menderita juga. Nah, kalau sampai di ruang praktek saya, biasanya saya kuatkan. Pak, Bu, ketika suamimu marah atau istrimu marah, itu sebenarnya bukan tentang Anda. Itu tentang dia dengan diri dia sendiri. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan kemarahan itu, sehingga butuh seseorang untuk melampiaskan emosi-emosi itu. Jadi Anda tidak perlu merasa tersakiti lah, merasa kecil lah, merasa rendah diri karena akibat dari kemarahan-kemarahan dia kayak gitu. Bukan, ini bukan tentang Anda, tapi tentang dia dengan diri dia sendiri. Biasanya saya seringkali menguatkan pasangan-pasangan yang seringkali berada di dalam apa subordinat seperti ini. Oke. Cinta dalam batin lebih mudah rasanya menemukan kesalahan dalam diri pasangan dan kemudian mengatakan ada yang salah ya dengan hubungan ini dan ujung-ujungnya adalah memilih jalan berpisah. Padahal sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan ini. Sayang kan? Emosi lebih dari bangunan mental semata. Daur ulang emosi perlu kita lakukan. Emosi adalah energi fisik yang berpusat dalam organ tertentu. Ada hubungan yang sangat erat antara setiap emosi dengan organ kita. Itu yang saya ulas jauh dalam buku Pesan Cinta itu, sahabat. Jadi, emosi A terkait dengan penyakit A, emosi B terkait dengan penyakit B, emosi C terkait dengan penyakit C. Ini contohnya. Emosi positif, emosi negatif, dan organ yang terpengaruh itu adalah ini. Misalkan cinta, gembira, iba. Kalau emosi negatifnya benci, tidak sabar, maka itu berhubungan dengan jantung Anda.
Keterbukaan, penerimaan, kemudian khawatiran itu berhubungan dengan limpa Anda. Jadi kalau Anda khawatir, terus itu bisanya limpa Anda yang akan bermasalah. Memberi semangat, kesedihan, depresi itu biasanya yang terpengaruh itu adalah organ paru-paru. Ketika Anda takut, maka yang terpengaruh adalah ginjal. Kemarahan dan frustasi, organ yang terpengaruh adalah hati Anda. Ini, oke, landasan emosi. Sehingga cinta yang menyembuhkan harus bagaimana? Suami istri perlu membuka hati dan berlatih dengan semangat cinta dan welas asih. Bila sudah terbuka, badan dan hati akan dapat benar-benar merasakan aliran energi di dalam diri Anda dan di antara Anda. Jadi kalau bahasa kita tuh ada cording. Harus ada cording dan ording itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan yang menghubungkan Anda dengan suami Anda atau istri Anda. Dan itu harusnya cording itu adalah heart to heart. Jadi kalau Anda pecamkan diri mata Anda bayangkan suami atau istri dia di depan Anda, coba lihat apakah ada seutas tali atau sinar atau kabel atau kawat yang menghubungkan Anda berdua. Coba Anda lihat berputar kayak gitu kan. Anda tutup mata dalam keheningan, Anda lihat pasangan Anda di depan Anda, itu juga bisa Anda lakukan terhadap anak. Cordingnya di mana? Cording yang terbaik itu adalah ketika muncul dari hati Anda dan menuju ke hati pasangan atau anak Anda misalkan, atau orang tua Anda. Seringkali yang terjadi adalah cording itu di kepala, kepala sama kepala, maka yang ada adalah hubungan itu adalah lebih kepada mitra, hanya hanya asik untuk diajak teman diskusi. Ada yang cording itu adalah di apa perut, perut sama perut. Nah, biasanya itu adalah hubungan mereka itu hanya berdasarkan feeding semata, di mana suami merasa aman nyaman karena istrinya yang sangat memperhatikan dia, atau sebaliknya istri merasa nyaman ketika suami memberikan segala yang dibutuhkan terkait dengan feeding makanan gitu, pemenuhan kebutuhan hajat hidup gitu kan. Ada yang cording itu hanya di alat kelamin. Artinya apa? Hubungan mereka tuh asik hanya di ranjang, tapi di luar ranjang mereka berantem terus. Itu. Yang paling menyedihkan adalah ketika cording itu ada di leher satunya dan satunya di tangan. Maka yang ada adalah orang yang di leher akan merasa tercekik dalam hubungan ini. Ada yang cording itu di kaki, sahabat. Artinya apa? Dia mudah merasa tidak nyaman, ingin pergi, tapi tidak bisa karena terantai dengan kewajiban, tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi dia merasa tidak betah, tapi mau keluar, tapi tidak bisa, merasa terantai. Itu perlu kita memperbaiki cording itu dengan lebih baik. Rasa antara saya dan dia itu di mana rasanya. Kadang-kadang ada, udah di hati ada, tapi berupa benang tipis. Nah itu biasanya kalau dalam sesi hipnoterapi kita suruh perkuat gitu, ganti, jangan benang, benang mah terlalu tipis. Atau cordingnya itu berupa sinar, ada sinar bu, oke warnanya apa? Hitam, ah itu kita ganti harus jadi pink, putih, ungu, pokoknya warna-warna cantik gitu. Itu tuh ada dan itu benar-benar sangat it works benar-benar orang-orang. Jadi saya selalu kalau di dalam sesi hipnoterapi saya tanya gitu apa ini gitu. Saya ketika itu hubungan suami istri saya tanya, coba Anda lihat di mana apa yang menghubungkan Anda berdua gitu kan? Oh di ini misalkan di perut lah ini itu harus diperbaiki. Cinta yang menemukan butuh saling mencintai dengan tulus. Seks sebenarnya hanya gesekan-gesekan yang nikmat, dan cinta yang sebenarnya adalah jiwa yang mengikat badan Anda menjadi satu dalam hubungan suami istri yang memabukkan seumur hidup. Bukan didasarkan pada jumlah orgasme yang Anda alami, tapi pada mutu cinta dan penyembuhan yang Anda alami dalam hubungan Anda dengan pasangan. Orgasme hanyalah bagian dari proses menyelaraskan yang berlangsung terus-menerus dengan pasangan dan dunia ini. Itu sahabat. Maka itulah akhirnya saya dan Pak Jarot ini di bulan Desember ini sahabat menyelenggarakan khusus camp khusus untuk temanya adalah keluarga. Nih sahabat bisa lihat ini yang sebelah kanan ya. Ini adalah keluarga sehat dan bahagia secara holistik. Itu itu ada tiga nanti akan bicara selain saya, Pak Jarod dan Pak Wisnu. Kita akan berlatih langsung, bukan hanya bicara teori, tapi berlatih langsung bagaimana Anda bisa mencapai multiple orgasme, bagaimana Anda memahami diri Anda sendiri, memahami pasangan, memahami bahasa kasih, memahami apa sih yang terjadi di antara Anda, kenapa sih kok Anda tidak bahagia hari ini? Jangan sampai bahwa
kehidupan perkawinan Anda yang menyedihkan hari ini itu sebenarnya adalah sebab dari sakit Anda hari ini. Anda udah berobat sana sini, tidak sembuh-sembuh padahal sebenarnya akarnya adalah dari kualitas perkawinan Anda yang tidak bagus. Nah, itu adalah yang kami ingin lakukan gitu. Kita akan benahi semuanya di dalam camp besok. Camp besok itu hanya terbatas untuk 12 pasang. Per hari ini sudah berapa itu? 5, 6, 7, udah 8 pasang. Hanya tinggal 4 pasang, sahabat. Jadi saya tunggu gitu. Bu, apakah boleh kalau yang hanya sendiri? Boleh, kami akan sediakan ada 5 tempat tidur untuk yang pasangan yang perempuan saja dan 5 yang laki-laki. Terus gimana Bu kalau materi? Yakinlah, hanya cukup satu orang yang berubah di dalam rumah tangga, maka dia akan membawa perubahan bagi yang lain. Itu jadi camp ini unik karena benar-benar kita mengupayakan kesembuhan kita hari ini dengan membangun keluarga atau kehidupan rumah tangga yang lebih sehat. Efeknya tidak hanya ke diri kita sendiri, ke pasangan, ke keluarga, tapi juga ke anak-anak kita dan keluarga kita. Itu sahabat. Jadi silahkan ini per hari ini saja. Tadi sudah daftar ada 5 pasang, total sudah 8 pasang. Jadi masih tersisa 4 pasang dan 3 orang untuk yang perempuan dan 5 orang yang laki-laki. Kalau yang mau single boleh hadir juga gitu sahabat. Biayanya berapa? Itu adalah 8,5 juta per orang. Jadi kalau berdua ya bayar 17 juta. Itu sudah include semuanya, udah penginapan, pendalaman masalah, hipnoterapi, makan sehat, obat herbal, probiotik, air minum alkalin, detok minyak, jus, detok penyakit, kemudian terapi gelombang etera, meditasi, pelepasan emosi, dan satu lagi saya akan berikan bonus, ada obat-obat herbal yang sangat bagus untuk yang berfungsi sebagai afrodisiak. Khusus yang laki-laki itu saya datangkan obat ini dari Malaysia langsung. Itu benar-benar obat tuh keren banget. Minum sekali efeknya untuk 4 hari, Pak Bu. Kalau kita di sana tuh kemarin ketawa kita disebut di sana tuh makanan burung. Kita bengong aja gitu makanan burung habis dijelasin yang menelitinya adalah seorang profesor gitu kan, dia punya laboratorium sendiri gitu. Habis dijelasin produk A, produk B, produk C, produk D. Nah, yang ini adalah makanan burung gitu kan. Kita bengong gitu. Pikiran kita benar-benar makanan burung gitu yang semacam kroto atau semacam apa? Semacam jagung-jagungan, biji-bijian gitu. Ternyata makanan burung yang lain, sahabat. Itu dan itu keren banget, minum sekali 4 hari itu ngaceng terus gitu ya, nggak harus terus-terusan ya, tapi pada saat dibutuhkan kalau kita minumnya malam tuh kayak ada jam biologisnya tuh, setiap malam 4 hari itu ini gitu apa namanya tegang terus gitu ya, dengan catatan Anda tidak punya penyakit ya. Nanti Pak Jarot kita kasih satu tuh, mudah-mudahan dia biasa bawa Bu Esther juga gitu kan. Jadi itu kalau dibaca leafletnya itu minum setiap 4 hari sekali gitu kan, aneh kan gitu. Oke, berarti 4 hari sekali. Saya pikir oh sekarang minum ngaceng gitu kan, terus besok nggak ngaceng lagi, nanti 4 hari lagi, 3 hari lagi minum lagi gitu. Enggak, ternyata efeknya tiap malam berdiri terus gitu. Itu sahabat. Oke, gitu pemaparan dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Pak Jarot, kita buka sesi tanya jawab. Oke, iya. Kita akan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Caranya nanti gini, kan itu pertanyaannya ada tertulis di situ. Nanti saya akan pilih untuk dijawab. Untuk eh, Bu Sinta juga akan pilih untuk dijawab. Oke, saya kasih selingan sebentar ya, 5 menit sebelum menjawab pertanyaan supaya Bu Sinta juga bisa baca-baca pertanyaan. eh, saya mau jelasin sedikit ya mengenai kesehatan dan seks ya. Seks itu sehat dalam rancangannya kodrat manusia ya. Kalau kita semuanya di sini saya ingin beragama ya. Mau Islam, mau Kristen, ya sama. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu ada. Nah, dalam konteksnya manusia itu sebenarnya diciptakan sebagai makhluk relasi. Kalau di Kristen itu nama bahasa Ibraninya itu oikos, ya makhluk persekutuan. Nah, relasi dengan siapa? Harusnya itu manusia itu punya kebahagiaan yang sejati, itu punya relasi dengan Tuhan. Tapi relasi itu rusak karena dosa.
Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu berantem. Jadi kemampuan membangun relasi dengan sesama juga rusak. Nah, maka seks pun itu sebenarnya di konsepnya adalah laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, keduanya telanjang, menjadi tidak malu, dan mereka menjadi satu daging. Ya, satu daging itu seks. Satu daging itu dalam konteks telanjang tapi tidak malu. Telanjang tidak malu itu artinya intim, akrab. Jadi hubungan seks, hubungan daging itu di dalam keintiman jiwa. Ya. Nah, kalau seks tanpa keintiman jiwa itu tidak membawa kesehatan. Sebagai contoh misalnya, apakah seks hubungan suami istri itu bisa digantikan melihat film pornografi lalu diakhiri dengan onani atau masturbasi? Nah, ketika seseorang itu terangsang, misalnya melihat film porno, itu yang terjadi dalam tubuhnya itu produksi dopamin yang luar biasa banyaknya. Nah, dopamin ini akan merendam prefrontal cortex yang mengatur logika, ya, pikir, dan sebaliknya sistem limbik akan aktif. Sistem limbik itu di sini ada perasaan. Maka di situ nanti kalau misalnya hubungan seks itu antara suami istri, waktu ejakulasi, orgasme, karena ada hubungan cinta kasih, begitu dicapainya ejakulasi dan orgasme, maka dalam tubuh itu dopamin itu seperti menghilang, dikonvert, berubah menjadi melatonin dan oksitosin. Nah, dua hormon inilah yang hebat untuk kesembuhan kesehatan. Karena melatonin dan oksitosin ini memunculkan cinta kasih, rasa nyaman, lalu tubuh pindah ke parasimpatetik tone. Sehingga akhirnya orang setelah bercinta itu tidurnya pulas. Nah, bagaimana dengan melihat pornografi diakhiri dengan onani dan masturbasi? Waktu orang terangsang oleh pornografi, maka dopamin juga diproduksi luar biasa banyaknya. Tapi onani dan masturbasi nggak ada relasi, maka dopamin tetap dopamin. Karena dopamin tetap dopamin, dia merendam prefrontal cortex, maka PFC justru akan mengkerut atau rusak. Ya. Nah, ketika PFC rusak, manusia itu akan kehilangan kemampuan sosial, kecerdasan sosial. Sistem limbik yang aktif tanpa ada cinta kasih justru membuat orang sensitif, marah, bahkan kehilangan rasional. Maka saya akan putarkan sedikit film pendek, ya, 5 menit sebelum saya dan Bu Sinta akan menjawab pertanyaan mengenai bahayanya dopamin berlebihan tanpa oksitosin dan melatonin. Jadi terangsang tapi tanpa cinta kasih. Nah, itu bukan kesehatan, itu merusak otak. Ya, kita kasih videonya singkat ya, cuma 5 menit. Saya ambil dari video bahaya pornografi. Ya, ini channel saya juga ya, channel uh, Inspirasi Jarod Wijanarko. Jadi pendek saja tapi bisa memberikan inspirasi kita bahwa berbeda antara seks di dalam pernikahan yang ada cinta kasih dengan seks yang hanya badan, hanya tubuh tanpa jiwa. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata.
Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, Ya, saya stop di situ dulu, walaupun itu lebih ke untuk anak, tapi sebenarnya banyak sekali suami-suami ya yang terlibat dalam kecanduan pornografi. Akhirnya PFC-nya rusak. Karena PFC-nya rusak, maka seks itu bukan bagian dari relasi. Ya kayak binatang aja, kayak ayam jantan gitu ya, ketemu betina ya dikejar-kejar gitu ya. Jadi akhirnya manusia kayak binatang. Seks itu hanya pemuas nafsu. Nah, ketika seksnya sudah seperti ini, tentu malapetaka bagi istri. Dan ini malapetaka bagi suami juga, karena suaminya kan nggak pernah puas dengan seks yang normal. Lalu mulai istrinya dicambuk, baru dia terangsang. Bahkan dia main bertiga, baru terangsang. Waduh, seksnya aneh-aneh. Nah, dalam seks yang seperti ini tentu adalah pernikahan yang membawa penyakit. Jadi, tidak semua seks itu membawa kesehatan, tapi seks yang dirancang Tuhan di dalam pernikahan, di mana menjadi bagian dari relasi, maka setelah ejakulasi dan orgasme, ada mekanisme psikologis dari terangsang dan ada cinta kasih, maka disitulah baru ada yang namanya dopamin itu convert.
ya. Setelah ejakulasi orgasme, di mana ada cinta kasih, barulah ada melatonin dan oksitosin. Melatonin dan oksitosin ini adalah regulator untuk deep sleep. Karena membuat dua hormon ini, tubuh kita masuk ke parasympathetic tone. Nah, ketika parasympathetic tone, maka deep sleep, regenerasi sel, kesehatan terjadi, kesembuhan terjadi. Tapi dopamin justru bikin orang nggak bisa tidur. Karena ketika orang main game, lihat pornografi, malah justru nggak bisa tidur karena tubuhnya ke sympathetic tone. Jadi sangat berbeda yang namanya seks tanpa relasi itu benar kelasnya ya, levelnya itu kayak seksnya binatang. Kan manusia itu ada pacaran, ada menikah. Kalau binatang kan ya jantan ketemu betina ya kawin aja deh. Nggak ada relasi, nggak ada keluarga, ya itulah harusnya kita kembali kepada fitrahnya sebagai manusia makhluk yang mulia ini ya eh, adanya relasi ya. Nah, ada banyak hal yang kita bisa bahas ya nanti di camp, tapi juga bukannya di camp sebenarnya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube aja, ketik aja relasi Jarot, pernikahan Jarot, dopamin Jarot, oksitosin Jarot ya. Itu ada karena saya pernah bikin kelas pernikahan berbayar ya, waktu itu bayar 2 juta dapat 27 sesi dan akhirnya sekarang 27 itu semuanya saya upload gitu ya. Udah nggak ada waktu lagi buat bikin kelas berbayar, maka nanti ketik aja masuk YouTube pernikahan Jarot, seks Jarot, ejakulasi Jarot, Kegel exercise Jarot, maka semuanya ada ya. Oke, itu dari tambahan dari saya dan sekarang silakan Bu Sinta pilih judul pertanyaan mana yang mau dijawab. Habis itu saya akan jawab pertanyaan yang saya pilih untuk saya jawab. Jadi ini banyak pertanyaan yang panjang-panjang, Pak. Ya, saya pikir tidak bisa dijawab dengan singkat juga gitu kan. Itu harus didalami kenapa suami seperti ini seperti itu. Jadi kalau kalau apa konseling keluarga itu biasanya saya minta masing-masing gitu. Sesi suami dulu, sesi istri dulu, nanti kemudian kita cari ke akar masalah, bahkan kalau perlu di hipnoterapi, baru nanti sesi keluarga gitu, sahabat. Jadi atau sesi pasangan gitu. Nah, jadi karena selalu saja ada dua versi yang berbeda gitu loh. Ketika si istri memikirkan bahwa suami itu gini 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 gini, padahal suami tidak seperti itu gitu. Jadi selalu ada dua versi yang berbeda dan selalu ada dua kebenaran. Nah, tugas kita adalah bukan mencari benar salah, tapi mencari bagaimana menemukan jalan tengah dari apa sih yang terjadi pada pasangan ini gitu loh, sahabat. Itu sih saya banyak pertanyaan panjang-panjang ini yang nggak bisa dijawab dengan singkat, sahabat. Saya sarankan sahabat untuk apa namanya ambil sesi ini konsultasi secara private gitu kan. Nggak enak kalau kita bicara panjang masalah rumah tangga ini di publik ini kan. Anda bisa ambil sesi ini gitu, sahabat. Itu ada hubungi Bu Ati gitu kan. Nanti kita jadwalkan untuk sesi private. Atau Oke, sekalian ikut camp berdua kayak gitu. Seperti itu. ya, saya akan jawab singkat-singkat ya tanpa saya baca nama penanyanya ya. Gimana kalau dalam pernikahan istrinya silent treatment. Jadi istri pengen diperhatikan, pengen ngajak ngobrol, tapi suami lebih suka ngobrol sama teman-temannya daripada sama istri. Oke. Sebenarnya nggak laki nggak perempuan ya, manusia itu makhluk sosial. Jadi suami saya pendiam Pak, enggak. Kalau di kantor banyak ngomong dia gitu ya. Jadi suami saya nggak suka cerita. Lah kalau di kafe ketemu temen dia ceritanya panjang lebar tuh. Jadi sebenarnya dia juga suka cerita. Nah, maka kalau saya singkatnya begini. Coba direfleksi apakah kita itu teman cerita yang baik. Jadi kalau pasangan suami atau istri bercerita, responilah, tanggapilah dengan baik. Contohnya misalnya ya, banyak suami-suami itu kalau di kantor tuh lucu gitu ya, tapi di rumah nggak lucu. Nah, gimana mau lucu? Karena waktu di awal pernikahan ya, menikah setahun 2 tahun, suaminya kan lucu nih. Ibunya bilang apa coba? Nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu, nggak usah bercanda, kerja, bayar tagihan, lucu melulu gitu ya. Jadi ya, lagi mana suami mau lucu gitu ya. Kalau lucu ditanggapinya begitu gitu ya. Kayaknya dia nggak mau lucu di rumah ya. Jadi di rumah serius, di luar rumah lucu. Sama juga dia cerita gitu ya. Mah aku begini-begini di kantor dimarahi tadi sama bos. Dia kan curhat. Maksudnya ya ya kamu tabahlah Pak gitu ya. Aduh hebat banget Pak kamu dimarahi gitu nggak stres. Kalau aku udah stres nih gitu ya. Itu kan tanggapan yang
Tapi kadang begini, suami cerita ada masalah gitu. Kamu sih yang udah ngomong, kamu tuh gak ngikutin, makanya itu pantas kamu dimarahi. Aduh, sudah jatuh ke timpa tangga, digebukin lagi gitu ya. Jadi kalau pasangan itu seperti itu, baik suami atau istri ya, ini saya bikin general aja gitu ya. Akhirnya istri males ngomong sama suami atau suami males ngomong sama istri. Ya, mendingan ngomong sama sekretaris saja gitu ya. Kalau ngomong sama istri, mah aku mau buka usaha ini. Kalau rugi gimana? Ya, belum kalau rugi gimana? Kalau ngomong sama sekretaris, aku mau buka usaha ini. Wih, bagus Pak, itu idenya Pak. Wah, begini, begini, begini. Baru setelah bilang bagus, bilang begitu, tapi apa cocok tahun ini ya? Kayaknya ditunda. Iya, saya juga baru ngomong sih sebagai ide aja, nggak sekarang loh. Kadang-kadang memang tidak untuk sekarang, tapi respon ketika di kantor atau sekretaris atau kongsi atau anak buah atau teman itu responnya positif dulu. Nah, kalau di rumah, ini sering loh ya, itu pasangan itu responnya negatif dulu. Nah, kenapa? Akar masalahnya lagi, turut ke belakang lagi. Kenapa responnya negatif duluan? Ya sering karena ada akar pahit, akar kecewa. Akhirnya menjadi namanya reaktif spontan negatif. Nah, akhirnya membuat pasangan males bicara. Nah, kalau ada hal-hal reaktif spontan negatif, ya kita nggak bisa menyuruh dia bercerita. Ya, kita aja mulai dengan bercerita dulu, dan kalau sampai dia cerita dikit-dikit, tanggapilah dengan baik. Ya, seperti anak itu jujur kok gitu ya. Mama, nilaiku di ulangan dapat 3, digebukin. Ya dia nggak mau cerita lagi. Tapi kalau dia cerita nilainya 3, kenapa susah ya? Mama panggil guru les ya. Cerita masalah dikasih solusi. Dia punya masalah 3. Dia cerita satu dulu, dikasih solusi. Dia cerita yang lain. Jadi anak pasangan akan mau bercerita itu melihat respon kita. Kalau kita cerita sama istri gitu ya, aku bantu ibu segini, wah kamu memang suami yang baik, murah hati. Kamu tuh malah mengabdi kepada orang tua, kita pasti diberkati. Wah kan enak dong ya kan. Kita cerita sama istri, aku bantu ibu segini. Kamu tuh diporotin sama orang tuamu. Kita juga punya kebutuhan. Ya udah, ya sudah, nggak cerita lagi gitu loh ya. Jadi kalau saya tuh bilang sama istri, ya ini upload ya, kasih ibu ya gitu ya. Saya udah amplopin tuh, isinya 1 juta kan, diamplopi, udah tinggal ngasih gitu ya. Sampai istri dibuka, di situ kepo deh, tinggal ngasih dibuka gitu ya. Begitu dibuka, terus dia bilang begini, kok cuma 1 juta? Kenapa? Tambahilah kasihan. Waduh, dia tambahin sudah, dia tambahin gitu ya. Istri saya beda, saudara. Ditambahin sama dia gitu. Jadi ya makanya saya suka cerita sama dia. Ya aku kasih ibu segini segini gitu. Lain kali tambahin dong kasihan gitu. Jadi kita TikToknya enak gitu ya. Nah kalau suami yang lain cerita sama istri yang lain, bukan saya sama kayak istri gitu ya. Wah suaminya cerita kalau ngasih ibunya, waduh. Lalu istrinya ngajak berantem, ya sudah. Bukan tidak tidak ngasih lagi, tidak cerita lagi, ngasihnya jalan terus. Jadi akhirnya males cerita. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya lagi, single parent kalau suami sudah almarhum. Ya, idealnya, nah ini saya ambil ya, Gerard Edelman. Kalau Anda masuk ke Google, ketik Gerard Edelman, itu pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Dan Gerard Edelman mengajarkan anak-anak hebat itu dimunculkan oleh parenting ayah dan ibu. Ada figur ayah, figur ibu. Tapi gimana kalau single parent? Kalau single parent itu masih bisa punya anak-anak hebat. Karena namanya figur itu tidak harus ayah kandung. Jadi ketika seorang anak laki-laki, dia misalnya, jadi single parent masih lebih bagus malah dibanding dengan toxic father. Jadi ayahnya ada, penjudi, pemabuk, selingkuh bawa pulang ke rumah, bejat, waduh. Ketika anak-anak itu nggak punya figur ayah atau figur ayahnya rusak, baik itu mati atau hidup, ya single parent berarti ayahnya nggak ada lagi. Toxic father berarti suaminya masih ada tapi malah jadi racun. Maka ibu harus mencarikan figur pengganti. Jadi yang penting anak itu tidak melakukan generalisasi bahwa semua laki-laki gombal. Saya nggak mau nikah sama laki-laki. Lah, anaknya perempuan nggak mau nikah sama laki-laki gimana gitu ya? Atau anak laki-laki kehilangan figur ayah, maka dia harus punya figur yang lain. Misalnya pendetanya, ustadznya, atau seorang anak laki-laki yang hanya punya ibu nggak punya bapak. Aduh, aku nanti kalau besar mau kayak Pak Jarod, usaha, jadi pengusaha, sosial juga. Nah, paling nggak saya jadi figurnya dia. Dalam arti saya jadi ayah rohaninya. Nah, ayah rohaninya ini bisa pendetanya, bisa ustadznya, bisa pengusaha sukses, bisa orang baik yang menjadi idola. Itu akan membuat otak kiri, otak kanan itu seimbang.
Sehingga di ruang jiwanya ada pribadi pria yang diidolakan dan ada pribadi wanita yang diidolakan. Idealnya, idola pria itu ayah dan idola wanita itu ibunya. Tapi kan kita hidup di dunia yang tidak ideal. Jadi jangan khawatir bagi para single parent ya masih bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Tentu kalau konteksnya tema hari ini mengenai seks ya single parent ya nggak bisa ya kecuali nikah lagi. Oke, berikutnya lagi adalah saya bohong sama suami. Suami nanya, kamu puas? Iya. Orgasme? Iya. Padahal enggak. Tidak ada sesuatu yang baik dari ketidakjujuran. Yang memerdekakan itu kebenaran. Kau akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran itu menyembuhkan. Maka ya gimana? Ya mulai sekarang ya ada baiknya berhenti berbohong ya. Tidak ada bohong putih. Kalau saya itu nggak ada namanya ya A, B, B, hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Lebih baik jujur lalu bertengkar sehingga lewat pertengkaran itu memahami pasangan dan mencari solusi. Maka sebaiknya adalah tetap mengatakan apa adanya, tapi tentu jangan sampai membuat pasangan merasa oh dia tidak perkasa, loyo gitu ya. Bukan gini, ya enggak lah, kemana-mana bisa puas, kamu cuma sebentar gitu ya. Nah itu menghina namanya. Tapi sudah selesai atau sambil ngobrol atau malah 2 3 hari kemudian gitu ya. Ya, Pak kan aku sih kemarin ya nggak orgasme. Wanita tuh kan butuh waktu 9 sampai 15 menit, sedangkan kamu cuma 2 3 menit. Tapi sebenarnya wanita tuh bisa kok. Tuh pelajarannya Pak Jarot ada tuh di YouTube mengenai ritme seksual. Ternyata wanita dari 15 menit tuh bisa maju 5 menit, 4 menit. Laki-laki bahkan bisa bisa mundur. Wanita maju kalau sebelumnya ngobrol, ya cerita, ada relasi. Jadi Bapak Ibu bisa menceritakan sebenarnya apa adanya. Terus juga realistisnya begini. Kalau saya itu realistis saja ya. Misalnya, apakah setiap kali berhubungan itu harus orgasme? Kalau saya itu berpikir nggak begitu. Anggap aja seks itu kayak kebutuhan biologis yang lain, makan. Sehari makan 3 kali, sebulan makan 90 kali. Anda tidak harus makan enak 90 kali. Tapi seminggu 2 kali makan, enak banget nih. Wah, makan di sana, enak banget. Yang lainnya makan biasa saja. Anda udah orang bahagia. Anda sebulan itu makan enak, gitu ya. Bukan cuma enak ya, enak gitu ya. Sebulan 4 kali Anda udah orang-orang bahagia. Jadi misalnya kalau laki-lakinya pasti ejakulasi. Tapi apakah ibunya orgasme? Nah, misalnya sebulan itu sekali 2 kali orgasme paling nggak menikmati seks itu sudah bahagia. Jadi ibu juga boleh bercerita kepada suami bahwa saya juga nggak menuntut tiap kali ya. Yang penting kamu bahagia, aku udah seneng. Yang penting kamu puas, aku udah seneng kok. Aku juga gampang bisa tidur lagi. Tapi ya kalau sebulan itu paling tidak jangan seperti biasanya langsung tembak, langsung buru-buru, ya, bikin momen yang khususnya. Ibu boleh meminta hal-hal seperti itu sehingga suami mengerti. Kalau ibu bohong kan akhirnya kan nggak mengerti. Jadi lebih baik disampaikan, ya. Vitamin apa untuk meningkatkan ketegangan atau ereksi? Ya, itu Bu Sinta tadi udah bilang kalau di camp bakal ada, ya. Kalau di apa namanya dari sisi makanan seperti gini, seks itu ada beberapa hal yang terlibat ya. Yang pertama libido. Libido itu berhubungan dengan hormon yang namanya gonadotropin dan kalau wanita estrogen, kalau laki-laki testosteron. Estrogen itu kalau kebanyakan malah kanker payudara, kalau kekurangan frigid, maka yang bicara hormon itu keseimbangan hormonal. Nah, hormon itu dipicu oleh perasaan. Misalnya gembira, endorfin, marah, kortisol. Gembira dan marah kan perasaan. Kortisol kan hormon. Nah, sama aja hormon seksual itu dipicu oleh perasaan. Perasaan cinta kasih, perasaan dicintai. Jadi dipicunya oleh perasaan. Tapi untuk produksinya itu butuh bahan baku. Nah, bahan baku hormon itu kolesterol. Makanya kolesterol itu nggak boleh terlalu rendah. Ya, ya wanita antara 120 sampai 200, laki-laki 200 sampai 220. Bahkan sekarang WHO menaikkan batas atasnya. Laki-laki 250, wanita 220. Nggak boleh terlalu rendah juga. Ya, jangan sampai di bawah 160, jangan. Nah,
Tapi kolesterol yang mana dulu untuk bahan bakunya hormon ini? Kolesterol yang baik, ya, jangan tiram dan kerang itu mengandung kolesterol, tapi juga tercampur dengan merkuri. Nanti kalau dites QRMA ketahuan tuh dalam tubuhnya ada merkuri. Merkuri karsinogen, karsinogen memicu kanker, merusak hormon. Maka kolesterol yang bagus apa? Yang paling gampang ya kuning telur, tapi ngerebusnya sejak api dinyalakan itu 7 menit. Sejak mendidih itu 5 menit. Kalau mau ngitung sejak api dinyalakan itu 7 menit, begitu 7 menit angkat. Nah, sebelum 7 menit udah siapkan wadah, air, dikasih es batu. Nanti dipindahkan, itu pasti kuningnya blenyek. Jadi namanya 3/4 mateng. Jangan telur mentah. Kalau di Jepang boleh telur mentah. Di Indonesia banyak telur itu mengandung bakteri, ya, ada E. coli, ada salmonella, ada ini, itu nanti malah jadi sumber kanker prostat. Jadi jangan telur mentah, tapi 3/4 matang, masih blenyek. Itu kolesterol bagus, ya. Kolesterol bagus atau lemak bagus itu kayak alpukat, kuning telur, minyak ikan, omega 3, itu bahan bakunya. Jadi hatinya penuh cinta, tapi bahan bakunya nggak ada. Ya gimana mau produksi hormon? Jadi bicara seks, maka pertama libido. Libido itu hormon. Lalu bicara ereksi, itu adalah kelancaran pembuluh darah. Ya, makanya kalau bicara obat kuat, itu sebenarnya harus dilihat ya kandungannya apa. Kalau L-arginin, kelompoknya L-arginin itu melancarkan pembuluh darah. Itu bukan obat kuat. Itu adalah metabolisme memperbaiki peredaran darah. Tapi kalau yang sekelasnya merek-merek tertentu, saya nggak sebut nama, di mana langsung ereksi, itu sebenarnya harus hati-hati. Karena kalau ada obat perangsang, itu mengganggu liver. Jadi harusnya yang dibetulkan itu metabolismenya, ya, peredaran darahnya, kelancaran energi, kelancaran darah, lalu yang dibetulkan perasaannya. Pasti tidak sejreng dengan yang obat perangsang. Ya, kalau obat perangsang itu cepat atau lambat akan mengganggu ginjal dan liver. Sehingga yang diperbaiki adalah perasaannya, relasinya, lalu bahan baku untuk produksi hormonnya. Ya, karena kalau ada hormon, misalnya gonadotropinya kurang, libidonya pasti kurang. Peredaran darahnya nggak kenceng, ya ereksinya akan berkurang. Kalau di tes QRMA ketahuan tuh, ya, tingkat hormonal sama namanya transmitter ereksi. Ya, oh udah berkurang nih, gitu ya. Oke, izin bertanya kalau Bapak Ibu gimana kalau LDR karena tugas selain masih terdapatnya ketidakpercayaan dan seterusnya, kayak panjang lebar ya. Kalau saya kok tidak menyarankan pernikahan itu LDR ya, karena bisa video call, betul. Bisa telepon, betul. Uang bisa ditransfer, betul. Tapi tetap sentuhan itu tak terwakilkan. Walaupun zaman sekarang ini karena adanya video call, akhirnya mereka juga namanya sex phone. Ya, jadi kalau sex phone dengan orang lain gitu ya, Bapak Ibu pernah dapat iklan nggak? Kalau kesepian hubungi saya gitu ya. Saya punya teman dapat gitu dicek klik, wah udah dah. Aduh itu maaf nih kalau ya kebanyakan yang kisah kan laki-laki ya, wah isinya ya wanita yang akan memberikan tutorial sambil dia bertelanjang, waduh perlahan-lahan sedikit demi sedikit malah tanpa terangsang ya udah, lalu akhirnya seks pun yaitu termasuk haram gitu ya, dosa. Tapi antara suami dan istri ya sebenarnya masih pro dan kontra. Tapi tetap itu pun menurut saya tidak mewakili seks yang sesungguhnya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya gitu ya, istri ikut suami, wah istrinya kerja, pegawai negeri, anaknya sekolah di mana. Sekeluarga bersama-sama menghadapi masalah yang ada. Kalau toh pisah rumah, jangan lama-lama, segera menyusul. Kalau tidak, duh, jangankan jangankan orang biasa dalam arti gini ya. Saya itu kenal beberapa, mohon maaf nih ya, pendeta, ya dia pendeta tapi juga kerja di luar kota. Itu ya selingkuh loh. Jadi begitu dia balik, ada panjang deh ceritanya. Apalagi yang jemaat gitu ya. Jadi misalnya orang rohaniawan aja ketika LDR jatuh dia gitu. Jadi saya memang menyarankannya ya nggak bisa sih. Pokoknya saya percaya nggak bisa. Karena kebutuhan biologis itu menjadi godaan. Jadi kalau menurut saya namanya menikah itu komitmen untuk tinggal bersama, ya tinggal bersama. Ya kalau salah satu harus berhenti bekerja, ya berhenti bekerja, nyari kerjaan yang baru di tempat yang baru di mana suami menikah itu emang tinggal bersama-sama. Ya,
Waktunya habis, sama saya jelajahi singkat saja. Mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sinta ya, mengenai mencintai diri sendiri, bukan berarti egois. Kalau di saya masuk ke YouTube, ketiknya Citra Diri Jarot atau Gambar Diri Jarot, ada 4 sesi. Bagaimana kita menerima diri sendiri, dan kalau kita bisa menerima diri sendiri, memahami diri sendiri, pasti kita menerima pasangan dan memahami pasangan. Karena sebenarnya gambar diri, bagaimana kita memahami diri sendiri, itu menjadi fondasi relasi. Ketika kita menuntut orang lain, itu sebenarnya ada fondasi, kita nggak bisa menerima diri sendiri. Maka untuk bisa membahagiakan pasangan, bagaimana kita bisa membahagiakan pasangan kalau kita bukan pribadi yang bahagia? Bagaimana kita bahagia kalau kita nggak menerima diri sendiri? Maka ada sesi-sesi mengenai mengenal keunikan diri. Dari sisi temperamen dasar, dari sisi personality, dari sisi MBTI, dari sisi gender, ya. Nah, itulah kenapa saya butuh sampai ada 4 sesi. Anda ketik masuk YouTube, ketik gambar diri Jarot, itu muncul ada 4 sesi mengenai keunikan diri dan bersyukur dengan diri sendiri, memandang diri sendiri. Di camp tentu akan lebih jelas karena akan ada sesi tanya jawab, ya. Saya sakit, lalu suami jualan di rumah, suami mengambil alih pekerjaan dan seterusnya. Oke, saya jawab singkatnya begini. Tadi sempat saya katakan ya, Tuhan merancang manusia itu dalam konsepnya relasi di mana seks satu daging itu keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Adam dan Hawa kan dulu belum pakai pakaian ya, emang nggak pakai pakaian ya sebelum jatuh dalam dosa ya. Tapi mereka dalam arti ditulisnya itu keduanya telanjang namun tidak merasa malu. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya lalu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Telanjang tidak malu dipahami sebagai keintiman atau relasi yang unik. Nah, satunya tubuh, tapi tadi Bu Sinta juga mengajarkan ya, satunya tubuh itu harus terjadi karena ada satunya jiwa, jiwa yang berpadu, cinta yang berpadu. Nah, tapi saya mau tanya lebih lanjut lagi, bagaimana jiwa bisa bersatu ya? Apa yang menghalangi jiwa itu bisa bersatu? Yang paling menjadi penghalang, menurut saya loh ya, segala kejahatan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi sebenarnya orang menikah masing-masing cinta uang tidak mungkin bahagia dan seksnya pasti tidak maksimal. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Dan uang ini kayak menjadi mamon. Mamon itu kayak berhala yang paling kuat. Nomor 2 setelah Tuhan. Jadi sampai istilahnya tuh kamu tuh sembah Tuhan atau mamon ya. Mamon tuh zaman dulu tuh ya sebenarnya berhala. Tapi sekarang berhala modern itu mamon itu duit. Nah sekarang maksudnya begini. Kalau kalau suami istri itu tidak terbuka keuangan. Kalau saya sama istri itu bukan terbuka lagi, kita satukan. Uangmu, uangku, uangku, uangmu, uang bersama-sama. Nah, saya bisa pakai HP istri saya, lalu saya bisa pakai M-Banking istri saya tahu passwordnya, lalu saya bisa bayar pakai HP istri saya. Gitu ya. Nah, istrinya nggak marah, Pak. Ya nggak marah, Kak. Ya nggak marah lah. Kan saya yang isi saldonya. Nah, kalau uang nggak disatukan, mana bisa jiwa bersatu? Maka sebenarnya menikah itu harus satu jiwa. Menikah itu, seks itu satu tubuh. Satu tubuh itu indah karena satu jiwa. Dan satu jiwa itu sempurna ketika satu aset. Ketika uangnya sendiri-sendiri, omong kosong udah ya, ada rahasia, uang sendiri-sendiri, itu pasti kebahagiaannya tidak maksimal. Karena tidak bersatunya jiwa. Jiwa itu yang paling banyak memisahkan antara aku dan kamu adalah uangmu dan uangku. Kenapa suami istri berbeda pendapat? Karena beda pendapatan. Jadi era sekarang ini 10 tahun terakhir perceraian itu yang menceraikan istri. Kenapa yang menceraikan istri? Karena zaman sekarang adalah zaman di mana istri punya penghasilan. Nah, karena itu tidak salah istri punya penghasilan. Tetapi kita harus mengatasi hari-hari ini adalah bagaimana kita mencintai pasangan lebih daripada mencintai uang. Dan itu hanya bisa kalau uangnya disatukan. Nah, masalahnya apakah bisa? Ya, buktinya saya bisa. Kalau Anda nggak bisa, Anda harus belajar bisa. Karena itu menjadi kendala utama relasi. Ketika uangmu, uangku, uangku, uangmu. Ku sendiri. Ya, uangmu, uangku, uangku, uangku. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi,
Memang uang ini menjadi sesuatu yang sangat dicintai manusia, bahkan akhirnya orang saling merahasiakan dengan pasangannya. Ketika saling merahasiakan, apakah bisa hubungannya dekat? Kalau Bapak Ibu dulu waktu SMP SMA punya sahabat, sahabat itu saling pegang rahasianya. Jadi kita bercerita, nah, saya kemarin begini-begini ya. Misalnya contoh yang paling banyak waktu SMA itu rahasia apa sih? Nonton film porno lalu onani. Memang ada cerita sama guru, cerita sama pendeta, cerita sama ustadz, cerita sama orang tua, enggak kan? Tapi cerita sama sahabat. Nah, sahabat itu enggak ada rahasia, enggak ada rahasia, bahkan saling pegang rahasianya, makanya akrab banget. Setelah menikah, saling merahasiakan, makanya jauh banget. Di semakin banyak rahasia antara suami dan istri, pasti makin jauh hubungannya. Ketika hubungan batinnya makin jauh, lalu tubuhnya didekatkan, alat kelaminnya disatukan, itu namanya perkosaan. Itu hanya ada dopamin. Dopamin merusak PFC, moralnya makin rusak, etikanya makin rusak. Jadi di dalam terangsang yang tanpa cinta, ingat ya, terangsang tanpa cinta hanya ada dopamin. Tidak ada oksitosin, tidak ada melatonin. Karena perasaan tuh nggak bisa dibohongin. Orang bisa bohong ke orang lain, tapi dalam tubuh kita itu otak itu satu sistem. Makanya kuncinya adalah dalam hal pembetulan perasaan. Oke, berikutnya lagi saya jelajahi dengan cepat saja. Makanan burung tadi apa? Ya, tadi memang nggak disebut nama mereknya, tapi itu nanti di camp akan disebutkan ya. Kalau nggak ya japri ke Ibu Sinta atau ke Bu Atik ya. Sudah 7 tahun tidak ada hubungan suami istri, sudah nggak bisa karena sudah menopause. Nah, menopause bukan berhentinya seks ya. Menopause itu berhentinya sel telur. Saya 62, istri 60 tahun, istri sudah menopause berarti 4 tahun yang 6 tahun yang lalu karena istri saya menopause juga mundur bukan 48 tapi 54. 54 dia baru menopause ya dan sekarang masuk 58 tapi setelah menopause seksnya jalan terus karena menopause itu berhenti sel telur. Jadi setelah sel telurnya berhenti, selama estrogennya ada, progesteronnya ada, gonadotropinnya ada, hormonnya lengkap, seks jalan terus. Ya, tidak kering vaginanya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang sudah menopause, bukan berarti seksnya berhenti ya. Jadi ini udah menopause lalu tidak seks 7 tahun. Aduh, saya 62, istri 60. Istri udah menopause 5 tahun yang lalu. Tapi kita tiap 2 minggu nggak masalah. Menopause hanya berhenti beranak, berhenti punya anak, bukan berhenti seks ya. Jadi nanti bisa belajar lebih lanjut mengenai apa itu menopause ya, apa itu seks, apa itu punya anak atau melahirkan ya. Terus kecanduan game yang tembak-tembakan merusak PFC. Semua game dan pornografi sama. Karena game itu merangsang. Terangsang itu dopamin. Dan tidak ada relasi di situ. Jadi makanya orang yang game adiktif, waduh, anaknya yang game adiktif. Saya berjumpa dengan beberapa orang tua yang anaknya game adiktif. Sampai berhenti sekolah, di kamar terus, tidak mandi, makanan minta diantar, terlambat ngasih banting-banting, berkali-kali ngomong pengen bunuh diri, udah nggak keramas, nggak gosok gigi. Aduh, anak yang game adiktif sampai seperti itu. Orang tuanya bilang, piara anjing lebih enak. Anjing bisa diajak jalan-jalan, ya. Sedangkan anak yang game adiktif, udah itu benar-benar kayak lebih parah, lebih pelihara binatang masih lebih gampang. Jadi rusaknya game adiktif dengan pornografi sama, ya sama. Bagaimana mengatasi jika hal itu, jika ada orang yang seperti itu otaknya rusak karena nonton film porno dan game adiktif? Oke, karena waktu ya, saya tunjukkan aja di YouTube. Ada banyak sesi, belasan sesi. Masuk YouTube, ketik game adiktif Jarot. Karena anak saya nomor 2 itu pernah game adiktif. Dipanggil nggak noleh, nggak ada kotak mata, dan hampir nggak naik kelas. 6 tahun kemudian dia ranking 1, menang ASEAN Scholarship, dan dapat beasiswa ke Singapura. Game adiktif Jarot. Atau ketik aja pornografi juga Jarot. Game adiktif Jarot Wija Narko. Ya. Saya ajari bagaimana
saya dulu membuat, termasuk kalau suami game adiktif gimana? Ketik game adiktif Jarot, malah follow file paling atas suami game adiktif. Oke. Tapi di bawahnya ini ada tips parenting game adiktif. Jadi ada sekitar 6 sesi, termasuk kesaksian bagaimana saya membuat anak saya yang game adiktif berhenti dan dari hampir nggak naik kelas atau naik kelas bersyarat, lalu pelan-pelan rankingnya membaik. Ini kisah anak nomor 2 saya. Dulu ada bukunya, ya, tapi sekarang bukunya habis. Tapi kalau e-booknya ada, tapi lihat YouTube-nya aja. Maka atasi game dan pornografi sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu akan muncul. Ini sesi 2-nya. Ini ada bebas dari adiktif dan pornografi. Terus kalau begitu diketik aja pokoknya game adiktif atau pornografi Jarot, ini banyak sekali sesi-sesi yang pernah saya ajarkan ya. Baik yang diupload ini 4 tahun lalu, ada yang 5 tahun lalu, ada yang 6 tahun lalu, ya, ada yang baru 3 tahun lalu. Cukup banyak tema seperti ini dan bisa ya. Tapi makin parah tingkat kecanduannya, tadi saya bilang kalau karena game adiktifnya itu baik anak atau suami itu sudah nggak bisa sosial, ngurung di kamar, makanan minta diantar, udah nggak keluar rumah, berhenti sekolah, waduh, ya makin parah levelnya, makin susah sembuhnya. Tapi tetap selalu ada harapan, ya. Kalau yang sudah makin parah, ya betul-betul Anda perlu onsite, ya, bikin janji sama Ibu Sinta untuk konseling, untuk hipnoterapi. Tapi kalau belajar dari sesi-sesi saya, ada 5, 6, atau 8 sesi itu, paling enggak dapat gambaran besarnya. Ya. Terus, role pornografi, game adiktif, 5 tahun menikah, suami tidak bisa penetrasi. Oke. Eh, Selebihnya kayaknya perlu banyak banget ya. Ini masih buahnya, makin lama malah makin banyak. Oke. Karena waktunya enggak cukup, ya. Saya gini, kayaknya saya akan ambil inisiatif untuk bikin 1 kali, tapi tanpa presentasi. Jadi satu sesi lagi kita akan bikin ya, langsung tanya jawab. Jadi kita langsung interaktif. Jadi Bapak Ibu ya, pertanyaannya banyak yang tidak terjawab, tapi saya akan menjawab pertanyaan sebenarnya ya. Jadi kita akan bikin, saya akan undang 1 kali lagi untuk Zoom ya, mengenai pernikahan, mengenai seks, tapi nggak ada presentasi. Jadi begitu dimulai, langsung tanya jawab. Minggu depan ya Pak ya, hari Ya, Selasa juga ya. boleh. Ya, jadi kita Oke. itu nanti kita tanpa presentasi kita akan jawabin pertanyaan. Sementara dari saya, dari kita sekarang sampai di sini ya, itu ada beberapa pengumuman yang pasti nanti di grup akan diulang ya, pengumuman mengenai camp saya akan broadcast ulang dan tadi dikatakan Tinggal 4 Pak, tinggal 4 yang pasangan, ya, 3 yang perempuan, 5 yang laki. Kalau yang oke. single-single masih boleh tuh, nanti itu jawab yang LDR tadi gimana, gitu kan. Oke, Gitu, jadi WA Group, eh, Japri ke saya ya. Saya tulis nomor WA-nya. WA saya 08174126 365. Oke, gabung di WA Group, Japri ke saya, nanti saya masukkan WA Group ya. Terus minggu depan di hari yang sama, Selasa, kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi Selasa minggu depan ya. I love you semuanya. Tuhan memberkati. Assalamualaikum. Dadah.